pertemuan yang pertama, diharapkan Bapak dan Ibu mengikuti nih selama tiap pelatihan dari awal, dari jam 1 ini ya, sampai nanti selesai, mengikuti seluruh pelatihan. Nah, dan juga keseluruhannya, sebenarnya kami mengharapkan 100% Bapak dan Ibu hadir. Tapi tentunya, kalau 100% mungkin ada beberapa gitu ya, yang lagi berhalangan hadir gitu ya, ada kegiatan lain, atau bahkan ada yang lagi sakit gitu ya, mungkin. Nah, ada ini kurang fokus karena jam 2 perjalanan pulang. Oh, siap-siap Pak. Ini difleksibelkan aja gitu ya. Nah, selanjutnya batas maksimal, tapi karena kita tahu gitu ya, mungkin kalau 100% ada yang tidak bisa, batas maksimal itu 2 kali ketidakhadirannya, karena kita dari 6 kali itu kita harapkan kalau misalnya 4 kali aja ya minimal, insya Allah Bapak tadi bisa gitu memahami seluruh ini ya, dari pelatihan ini. Dan juga kalau misalnya berhalangan sekali, boleh langsung aja disampaikan ke grup ataupun japri gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai nanti hilang-hilangan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan selanjutnya siapkan laptop dan smartphone, tablet selama proses pelatihan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk pertemuan hari ini mungkin kita belum laptop gitu ya, masih menggunakan smartphone atau tablet. Tapi ada kita menggunakan website yang tentunya kalau website bisa diakses lewat Google, yang mana bisa di handphone atau di laptop ya Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan untuk hari ini boleh kalau mau ada laptop juga. Dan pastikan internetnya di dalam jaringan yang stabil. Tapi mungkin ada beberapa orang di sini yang dari daerah gitu ya, mungkin ya yang stabil. Tapi diusahakan untuk Bapak dan Ibu internetnya mungkin bisa full digunakan untuk pelatihan ini terlebih dahulu ya. Dan untuk pelatihan TOT ini kita belum ada memberikan akun premium. Akun premium ini akan diberikan kalau Bapak dan Ibu mengikuti seluruh penugasan gitu ya, pertemuan dari awal hingga akhir. Nanti kita bakal nyatakan nih, lulus atau enggak nih, nanti baru kita kasih untuk premium akunnya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini untuk terus dari program TOT. Nah, selanjutnya saya bakal juga share kembali, walaupun sepertinya ini udah di-share ya, untuk spesifikasi dari device gitu ya, dari handphone Bapak dan Ibu. Sebenarnya untuk yang bergabung di program TOT diharapkannya semuanya sudah pada support ya device-nya ya. Tapi untuk mengingatkan kembali, untuk yang menggunakan handphone, yang menggunakan aplikasi Assember Edu, disarankan untuk speknya itu minimal di iOS 11. Kalau di sini ada yang menggunakan iOS iPhone gitu ya, Apple. Dan kalau ada yang menggunakan Android, baik Asus, Samsung, dan yang lainnya, menggunakan versi 7 Nougat gitu ya. Minimalnya RAM-nya 2 GB serta kamera 5 megapiksel. Kalau ada yang tidak tahu cara mengecek spesifikasi handphonenya, boleh mungkin dibantu gitu ya di rumahnya, mungkin ada anaknya, ataupun menanyakan ke yang lebih mengetahui gitu ya. Gimana sih caranya mengecek spesifikasi handphone. Dan selanjutnya, nanti kita bakal menggunakan aplikasi di komputer gitu ya, yang hanya khusus bisa di komputer ataupun laptop. Ada spesifikasinya juga nih. Di sini kalau misalnya mayoritas yang menggunakan Windows, minimal tuh Windows 10, harus di Windows 10 dan 64 bit. Dan kalau misalnya di sini ada yang menggunakan MacBook gitu ya, Apple gitu ya. Nah, di Sierra 10 12 plus seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke pelatihan, yang benar-benar pelatihannya ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu nih dari Bapak Ibu semua? Atau sudah cukup dimengerti? Sudah Mbak, sudah cukup. Siap, cukup Mbak, mengerti. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung bakal saya mulai untuk pelatihan hari ini. Jadi saya bakal share screen untuk apa sih yang bakal kita pelajarin dari hari ini. Sebentar ya. Nah, Bapak dan Ibu silahkan baik di handphone ataupun di laptop, pokoknya di Google gitu ya, di Chrome, Mozilla, atau apapun, kopikan yang namanya edu.assemblerworld.com. Silakan ya, kopikan edu.assemblerworld.com ataupun ditulis ulang gitu ya, kalau mau melalui handphone dan lagi lihat Zoom-nya di komputer. Jadi silakan, pokoknya ke website Assembler World yang edu gitu ya, edu.assemblerworld.com. Oke, sudah semua. Mungkin mohon di mute ya, Bapak dan Ibu, ada suara ini. Oke, tunggu ini siapa nih? Biar kita mute dulu. Oke, maaf ya, saya mute dulu biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan secara ini ya, jernih ya.
Oke, selanjutnya bakal saya lanjutkan kembali. Nah, Bapak dan Ibu, silakan ya ketikkan atau langsung klik aja gitu ya di kolom chat edu.assemblerworld.com gitu ya. Dan oh iya, Bapak dan Ibu, kalau nanti ada pertanyaan ataupun misalnya dirasa suaranya kurang jelas nih Mbak Taskia ataupun saya terlalu kecepatan, langsung aja kabarin aja ya. Nah, jadi langsung ketikkan ya edu.assemblerworld.com. Diharapkan halamannya sama seperti ini. Untuk di handphone juga sama, halamannya seperti ini, mungkin hanya berbeda, kok nggak ada tulisan ini ya, yang seperti disampaikan Mbak Taskia. Nah, kalau di handphone mungkin langsung di sampingnya garis 3 ya. Nah, seperti itu untuk yang di handphone. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu langsung klik login atau register. Kalau di handphone, ada yang garis 3, itu diklik terlebih dahulu, terus di-scroll ke bawah, nanti ada login atau register. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, langsung klik aja login atau registernya. Di sini kita bakal mulai untuk pendaftaran. Walaupun saya sudah lihat gitu ya di grup ternyata udah pada mulai daftar, bahkan ada yang mulai membuat kelas gitu ya di grup. Wah, keren sekali udah mulai duluan nih dari modul-modul yang saya kasih ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang belum tenang aja, kita bakal bahas tuntas juga pelatihan ini gitu ya, agar Bapak dan Ibu memahamin nih gitu ya. Nah, karena kan ada beberapa orang mungkin bisa belajar mandiri, tapi ada juga yang harus dijelaskan gitu ya. Jadi bakal saya jelaskan keseluruhannya. Nah, kita bakal masuk ke halaman registrasi ya, Bapak dan Ibu. Tentu udah familiar gitu ya. Kalau kita ada mau memakai aplikasi apapun, biasanya disuruh register gitu ya. Nah, ini adalah halaman registrasi dari Assembler Edu, versi website gitu ya, website. Nah, di sini pilihannya ada daftar sekarang, saya punya kode undangan kelas, dan saya sudah punya akun. Gitu ya. Nah, kalau misalnya, kok ini bahasanya bahasa Inggris gitu ya, ataupun kita tuh ada beberapa bahasa, ada Rusia, ada Ukraina gitu ya, dan yang lainnya, bahasanya bukan bahasa Indonesia nih Mbak. Nanti tenang aja, kita bakal bisa ganti untuk bahasa Indonesianya, atau cara mudahnya adalah Bapak dan Ibu, tadi ketika Bapak dan Ibu mengetikkan websitenya, di depannya bahkan ID. Seperti ini ya. Nah, id.edu.assemblerworld.com. Jadi nanti ketika registrasi, langsung bahasa Indonesia. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah saya lanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya udah terlanjur ke halaman ini dan bahasanya belum bahasa Indonesia misalnya, nggak apa-apa. Pokoknya yang kolom pertama ini adalah daftar sekarang, yang berarti harus registrasi gitu ya. Dan saya punya kode undangan kelas, nanti saya bakal jelaskan detailnya kalau untuk yang ini, dan saya sudah punya akun. Nah, untuk yang belum mendaftar sama sekali, langsung klik yang daftar sekarang ya, atau registrasi gitu ya. Yang pokoknya yang button pertama, tombol pertama. Nah, Bapak dan Ibu, di sini bisa nih yang namanya, misalnya registrasinya saya punya Facebook, bisa nggak registrasinya pakai akun Facebook aja? Bisa Bapak dan Ibu ya, jadi langsung aja continue with Facebook gitu ya, lanjut dengan Facebook untuk registrasinya. Dan selanjutnya misalnya di sini ada pengguna Apple gitu ya, dan kebetulan lagi menggunakan di handphone juga, bisa sign up with Apple, biar langsung gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini, saya mau registrasi ulang aja karena misalnya saya udah lupa email di Facebook juga apa gitu ya. Nah, di sini bisa langsung masukkan aja nama lengkap, email gitu ya. Emailnya bisa apapun, mau Gmail, Yahoo, ataupun di sini ada email, pakai email sekolah juga boleh. Username. Nah, untuk username ini kan harus unik gitu ya, harus nggak sama dengan pengguna lain. Tapi nanti misalnya sama gitu ya, pasti registrasinya nggak bisa. Tapi biar Bapak dan Ibu memudahkan, mungkin bisa nih, nanti username itu adalah nama lengkap, dan juga misalnya tanggal lahir. Kayak saya gitu ya, saya Taskia Karin, terus ditambah di belakangnya mungkin, atau nama lengkap gitu ya, Taskia Karin Manurung, terus ditambah 01 gitu ya. Misalnya seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi username-nya mungkin biar beda dengan yang lain, nama lengkap, dan ditambah angka. Kalau untuk kata sandi nggak ada peraturan, cuman disarankan minimal 6 tentunya. Dan jangan lupa diklik subscribe to New Assembler Newsletter biar nanti kalau ada info apapun, Bapak dan Ibu bisa tahu paling pertama. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan, juga tentunya diklik juga ya, di checklist. Dan selanjutnya langsung klik daftar. Nah, seperti itu untuk yang baru pertama kali registrasi ya, Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya,
Kalau misalnya di sini kemarin saya lihat udah pada registrasi gitu ya, dan tapi baru lewat aplikasi nih. Saya mau versi website juga. Ya udah, langsung kita klik tombol yang terakhir ini yang saya sudah punya akun. Klik ya, saya sudah punya akunnya. Nah, sama ya, seperti registrasi, bisa pakai Facebook, ataupun bisa pakai Apple untuk pengguna Apple. Ataupun tadi, karena udah registrasi sebelumnya, langsung masukkan aja email atau username-nya, dan kata sandi tentunya ya. Dan langsung masuk, Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya di sini ada yang namanya saya punya kode undangan kelas, tapi saya bisa contohinnya nanti mungkin ya, ketika kita sudah membuat kelas. Jadi ini fungsinya ini adalah misalnya di sini ada yang mengajar anak-anak SD. Terus kayaknya concern ataupun SMP SMA juga gitu ya. Concern kalau mereka memasukkan email gitu ya ke aplikasi. Nah, kita bisa saya punya kode undangan kelas. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal buat kelas, ada kodenya gitu ya. Mereka registrasi pakai kode undangan kelas, nggak perlu masukkan email. Cukup nama, username, dan password aja. Seperti itu ya. Tapi ini bakal dicontohkan nanti setelah kita lanjut dari website ini. Nah, langsung aja ke saya sudah punya akun, masukkan emailnya ya Bapak dan Ibu. Seperti ini. Dan klik masuk tentunya. Oke, sebentar. Not now. Nah, nanti langsung dihadapkan ke halaman seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Selamat datang di Assembler Edu, gitu ya. Ucapan selamat datang. Nah, bisa langsung, kalau baik mari mulai, nanti ada beberapa tutorial yang menunjukkan ini untuk apa, gitu ya, menu ini untuk apa. Tapi karena kita bakal mengulas bareng-bareng hari ini, jadi bisa kita klik aja. Lewatin, saya sudah tahu semuanya. Kita klik sekali. Nah, ini adalah halaman website ya, Bapak dan Ibu ya. Halaman versi website. Mungkin kalau udah ada yang download aplikasi dan udah login, kurang lebih sama ya, ada kelas, ada topik, ada kamu. Tapi ada satu menu yang nggak ada di dalam website gitu ya. Nah, untuk website ini, Bapak dan Ibu nanti kita bisa bakal membuat kelas gitu ya, membuat kelas di mana mungkin kalau ada yang udah familiar ya pasti ya dengan Google Classroom, dengan LMS lainnya. Nah, itu sama, kita bisa membuat kelas gitu ya, Bapak dan Ibu. Langsung aja, kita yang namanya membuat kelas. Nah, mungkin buat Bapak dan Ibu berbeda ya, sedikit tampilannya dengan saya. Mungkin ketika di bawah saring kelas Anda itu nggak ada apa-apa gitu ya, karena tentunya pada belum membuat kelas gitu ya. Sedangkan saya udah membuat kelas, di mana nanti di membuat kelas ini, Bapak dan Ibu bisa yang namanya misalnya udah banyak gitu ya, udah banyak seperti ini kan susah gitu ya cari kelasnya. Nah, saring kelas Anda ini berfungsi untuk Bapak dan Ibu. Misalnya saya mau cari kelas IPA 3 gitu ya, ataupun saya mau nyari School Ambassador, ketikkan aja, nanti langsung muncul untuk si kelasnya. Tapi karena di sini belum pada membuat kelas, ataupun baru 1-2, jadi mungkin nggak terlalu memakai fungsi saring kelas Anda gitu ya, karena kan langsung muncul terpampang di sini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu langsung tulisannya ini gabung kelas lain. Nah, nanti saya bakal membuat kelas, kodenya juga bakal saya bagikan di chat. Nanti langsung di sini ya, digabung kelas lain ini, diklik. Oh my goodness. Oke. Oke, gabung kelas lain, nanti masukkan kode undangannya. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kita langsung yang namanya membuat kelas ya, Bapak dan Ibu. Nah, di kelas Anda ini, di mana sih tempat untuk membuat kelas sebenarnya ya? Tempat untuk membuat kelas ini ada di sini, di tombol yang plus. Di tombol plus ini, silakan diklik di sebelah kelas Anda gitu ya. Sebelah kelas Anda, ada tanda plus ini, tombol plus ini, kita klik sekali. Nah, kita bisa langsung membuat kelas ya, buat kelas baru tentunya ya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kita langsung bisa masukkan namanya. Nama kelasnya tentunya ya, misalnya mengajar kelas tematik gitu ya, tuliskan aja. Mengajar IPA, tuliskan. Kalau saya mungkin karena di sini saya memaparkan ke IGI Bengkulu, mungkin saya bakal menamakan kelasnya TOT IGI Bengkulu. Deskripsinya mungkin ini ya, membuat kelas. Membuat kelas.
Nah, Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang mau ngikutin bareng-bareng gitu ya, langsung aja buat seperti ini namanya dan deskripsinya gitu ya. Misalnya tujuannya ini untuk apa sih untuk kelas ini gitu ya. Dan ini latar belakang, background gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa milih, ini kita sediakan ada beberapa, tapi belum bisa pilih gambar sendiri dari laptop ya. Hanya dari template yang disediakan oleh tim assembler. Nah, langsung aja yang namanya klik buat. Seperti ini. Nah, begitu klik buat, nanti langsung diarahkan yang namanya ke dalam halaman kelas TOT IGI Bengkulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk Bapak dan Ibu bisa pada bergabung di kelas saya bakal kopikan kelasnya sebentar ke kolom chat. Nah, Bapak dan Ibu silakan bergabung ya. Tadi di halaman awal ada yang gabung kelas lain, masukkan kodenya di situ ya, Bapak dan Ibu ya. Sudah saya ketikkan di kolom chat untuk memudahkan kalau ada yang mau copy langsung. Nah, ataupun kalau ada yang mau menulis gitu ya, karena lagi buka di handphone, di V4028. Wah, udah ada yang mulai bergabung nih ya. Nah, oke, silakan ya Bapak dan Ibu bergabung. Kalau tadi ada yang misalnya, ini gimana caranya, nanti boleh langsung tanya aja. Nah, ini adalah halaman awal gitu ya Bapak dan Ibu ya, dari halaman kelas. Nah, TOT IGI Bengkulu ini memiliki apa aja sih dalam halaman kelasnya? Tentunya memiliki kode kelas gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti LMS lainnya, kalau mau bergabung tentunya harus menggunakan kode kelas gitu ya. Terus selanjutnya, gimana cara copy kode kelas ini adalah kita klik si kode kelasnya. Jadi di sini nggak ada tulisan copy atau salin, tapi kita klik langsung ya, karena ada tombol, ada button ini ya, ada kotak ini, kita klik. Tunggu. Nah, wow, kenapa tidak ini ya? Nah, kita klik. Selanjutnya bakal muncul untuk bagikan kode kelas ataupun bagikan tautan. Jadi ada beberapa cara nih Bapak dan Ibu ya untuk bergabung di dalam kelas yang dibuat gitu ya oleh gurunya. Yang pertama adalah menggunakan kode. Jadi kita tinggal bisa langsung ketikkan atau di sini ada tulisan untuk salin gitu ya, copy, kita klik aja. Nanti langsung kita kopikan, misalnya mau disalin ke grup WhatsApp ataupun yang lainnya, langsung aja ditempel gitu ya. Nah, dan juga misalnya mau langsung gitu ya, jadi nggak perlu masukkan kode kelas dulu. Bisa juga dengan bagikan tautan. Jadi nanti tautannya ini, linknya gitu ya, di-share ke grup-grup lain. Ketika di-share gitu ya, disalin, begitu klik linknya, mereka langsung masuk ke dalam grup TOT IGI Bengkulu, kelas TOT IGI Bengkulu. Seperti itu ya, kayak kita misalnya mau share grup WhatsApp gitu ya udah langsung aja daripada ngundang satu-satu, nanti mereka langsung masuk ke dalam grup atau kelasnya. Nah, tapi di dalam kelas ini kita bisa mengatur nih, misalnya mau ke anak-anak, mereka harus masuk ke kelas sampai jam 3 gitu ya. Setelah lebih dari jam 3 nggak bisa lagi bergabung di dalam kelasnya. Nah, kita bisa on off nih di sini. Nah, ketika warna biru, maka kelas terbuka gitu ya. Ketika kita klik sekali, warna abu, maka orang-orang nggak bisa lagi bergabung di dalam kelas yang Bapak Ibu buat nanti. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa nih nanti diatur, misalnya anak-anak cuma bisa bergabung sampai jam 4, ya udah. Ketika jam 4, Bapak dan Ibu diklik sampai warna abu gitu ya. Diklik sekali sampai warna abu, nanti mereka nggak bisa bergabung di kelas Bapak dan Ibu. Nah, begitupun juga dengan yang bagikan tautan ya, sama ya, dengan bagikan kode bisa diatur juga. Izinkan pengguna lain untuk bergabung ataupun tidak. Seperti itu untuk cara gimana nih caranya anggota itu bergabung di kelas Bapak dan Ibu. Saya tutup dulu ya. Nah, selanjutnya adalah kita mungkin selain kita tinggalkan dulu beranda dan materi, kita ke anggota dulu ya. Nah, anggota ini adalah nanti tampilan dari guru-guru siapa aja sih yang udah bergabung gitu ya, peserta ataupun murid mana aja yang udah bergabung di kelas saya. Nah, ternyata di sini udah ada 13 siswa gitu ya. Mungkin boleh di sini pesertanya 30, berarti ada 29. Yang lainnya langsung bergabung ya, Bapak dan Ibu ya. Langsung bergabung di dalam kelas ini, karena nanti salah satu persyaratan, nanti ada penugasan di akhir, salah satu syaratnya adalah bergabung di dalam kelas TOT IGI Bengkulu, jadi anggotanya. Jadi langsung bergabung ya.
untuk kode kelasnya udah saya kopikan di grup di chat ya. Langsung aja. Nah, ini adalah tampilan anggota ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa. Tentunya yang jadi guru ini adalah yang pembuat kelasnya gitu ya. Yang pembuat kelas ini gitu ya. Saya tentunya sebagai guru. Tapi gimana nih, misalnya saya mau ngundang guru lain gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, bisa banget Bapak dan Ibu untuk mengundang guru lain, langsung aja yang namanya di sini kan ada pilihan ya, siswa-siswanya gitu ya, Bapak dan Ibu. Kita bisa klik sekali, dan kita rubah jadi guru. Misalnya ini gitu ya, Verifa Leka mau saya jadikan guru. Ya udah, saya klik guru, nanti dia otomatis berpindah jadi guru. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Ataupun misalnya dirasa, oh orang ini bukan termasuk ke kelas saya gitu ya. Bapak dan Ibu bisa juga hapus dari kelas. Jadi kita bisa menghapus orang yang bukan dari anak murid Bapak dan Ibu semua ya. Seperti itu. Nah, tadi kan ada 2 cara ya untuk bergabung di grup kelas gitu ya, di dalam kelas menggunakan kode kelas ataupun menggunakan link gitu ya. Ada 1 cara lagi, misalnya Bapak dan Ibu siswanya cuma ada 10 gitu ya, dikit lah. Terus juga siswanya itu saya ingin masukkan sendiri-sendiri aja, soalnya biar nggak sembarang orang pakai kode kelas atau link. Nah, Bapak dan Ibu bisa memasukkan username-nya. Tapi kalau untuk cara ini, berarti mereka harus daftar dulu ya. Harus daftar dulu, registrasi dulu. Nah, di sebelah siswa ini, oke, boleh di-mute mungkin ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah, baik, saya lanjutkan kembali. Nah, untuk di kelas ini, Bapak dan Ibu bisa nih yang namanya menambahkan username mereka masing-masing ya, dengan cara klik di sebelah siswa ada tanda plus ya, Bapak dan Ibu ya. Tanda plus ini diklik, nah kita bisa masukkan username-nya. Jadi kalau pakai cara ini udah pasti yang gabung itu adalah anak murid Bapak dan Ibu gitu ya, karena ditambahkan sendiri oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya saya mau nambahkan murid gitu ya. Saya klik username-nya, ketikkan username-nya gitu ya. Terus saya klik orangnya. Misalnya dia siswa saya ataupun jadi guru gitu ya ternyata. Guru. Nah, saya tambahkan. Tambahkan seperti ini. Oke. Nah, tunggu sebentar. Harusnya, nah sudah bergabung ya. Di sini ya ada Dede Nugraha. Sudah saya tambahkan dengan username tadi ya. Misalnya saya mau rubah dia jadi guru. Saya klik titik 3 di sebelahnya. Saya klik ini. Terus saya rubah jadi guru. Oke. Nah, nanti otomatis untuk orang yang kita tambahkan dia bakal menjadi guru. Ataupun mau saya hapus gitu ya. Saya klik titik 3, terus saya pilih hapus dari kelas. Otomatis nanti sudah terhapus siswanya ya dari kelas kita. Jadi itu adalah cara-cara nih untuk Bapak dan Ibu gimana sih di anggota cara menambahkan, menghapus, ataupun mau merubah dia jadi guru ataupun jadi siswa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu, karena bakal banyak banget gitu ya fitur-fitur yang saya sampaikan. Jadi boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin kita lanjut ya. Nah, ini adalah untuk anggota ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada siswa dan juga ada guru nih ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di dalam kelas ini kita bisa juga misalnya mau coba kita klik titik 3 ini, kita mau yang namanya menghapus kelas gitu ya, dirasa kelas ini tuh udah nggak dipakai lagi deh, ataupun saya mau ganti kelasnya. Nah, kita bisa klik pengaturan dan hapus kelas. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu adalah penjelasan untuk anggota. Untuk anggota ya, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya mungkin mohon di-mute ya untuk Bapak dan Ibu yang ini. Oke, maaf saya mute dulu karena ada suara mic tadi. Oke, selanjutnya kita setelah dari anggota ada lagi nih yang namanya fungsi beranda dan materi ini ya Bapak dan Ibu ya. Oke, mungkin saya tunggu ya sebentar ya, saya setting, maaf nih Bapak dan Ibu ya. Atau saya jadikan co-host saja Bu Taskia, Oh, saya bantu. Oke, boleh Pak. Jadikan saya co-host, saya bantu mute ya.
Oke, sudah Pak. Soalnya mau saya mute semua, takutnya nanti ada yang ini ya, ada yang nanya. Baik, sudah. Terima kasih, Bapak. Oke, selanjutnya saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi dari anggota, kita bakal ke fungsi lainnya nih. Ke fungsi lainnya itu ada beranda dan ada materi juga nih ya, Bapak dan Ibu ya. Wah, sudah ada yang mulai ini, mencoba ya. Nah, terus selanjutnya kita mungkin ke beranda dulu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, di beranda ini mungkin udah pada familiar dengan classroom seperti ini. Kita bisa membagikan apa aja nih ya. Yang pertama, kita bisa membagikan tautan. Misalnya Bapak dan Ibu ada menemukan website yang kayaknya website ini itu bisa jadi ini informasi untuk anak-anak gitu ya, untuk belajar. Nah, kita bisa juga share, kan ini classroom ya, kelas online yang menggantikan kelas offline gitu ya. Jadi tentunya kita bisa langsung kasih informasinya di sini. Misalnya saya mau kasih tentang ini aja ya, contohnya website Assemble Edu. Nah, saya bisa langsung copy, salin gitu ya, dan saya masukkan tautan URL-nya. Di sini langsung ada, klik tambahkan tautan. Nah, untuk ini, tunggu ya, tidak muncul nih. Nah, paste. Jadi kita klik kanan atau Ctrl V tentunya ya kalau di laptop. Nah, kita paste dan terus kita tulis dulu informasinya mau apa, misalnya pelajari informasi dari website ini. Informasi di website ini gitu ya. Dan saya tambahkan tautan. Kita tunggu sebentar dan kita kirim. Kalau udah ada tulisan kirim seperti ini, tombol kirim, berarti sudah siap kita bagikan ke siswa-siswa yang ada di grup saya gitu ya. Nah, itu adalah untuk tautan ya, Bapak dan Ibu ya. Ataupun juga bisa nih, Bapak dan Ibu mau membagikan gambar. Misalnya membagikan gambar dari laptop ataupun dari galeri handphone yang dirasa gambar itu adalah informasi penting gitu ya. Nah, kita bisa langsung aja yang namanya klik gambar, kita klik sekali. Nah, tapi pastikan nih Bapak dan Ibu ya, ada disclaimer dulu gitu ya. Maksimal gambar yang bisa dibagikan adalah 2 MB per gambarnya gitu ya. Jadi pastikan gambarnya itu nggak gede-gede banget size-nya, filenya gitu ya. Maksimal hanya di 2 MB. Nah, kita langsung aja di sini ada jatuhkan gambar di sini, atau Anda bisa cari berkas. Nah, kita cari berkasnya. Kita klik sekali. Tentunya kalau di handphone bakal mengarah ke galeri. Kalau di laptop tentunya bakal mengarah ke file dokumen gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, saya bisa langsung yang namanya cari gitu ya, gambar yang bisa di-share ke Bapak Ibu semua. Nah, misalnya gambar marker ini gitu ya. Kita klik sekali gambarnya, terus choose. Kita lihat apakah lebih dari 2 MB? Ternyata tidak. Terus gimana nih kalau lebih dari 2 MB? Dia bakal seperti ini, Bapak dan Ibu. Saya klik gambar, cari berkas. Kalau nggak salah ini lebih dari 2 MB ya. Oh, ternyata tidak ya. Nah, kalau lebih dari 2 MB, dia bakal tidak bisa ini, tidak muncul. Dia bakal langsung hanya muncul seperti ini, jatuhkan gambar di sini. Berarti itu lebih dari 2 MB ya. Kalau tidak lebih dari 2 MB, dia pasti langsung muncul gambarnya di dalam ini, tambahkan gambar ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa tulis juga, ataupun misalnya mau langsung kirim juga boleh gitu ya. Saya scan gambar ini. Kita klik kirim. Seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kenapa gitu ya, ada aplikasi dan juga ada versi website. Nah, versi website ini untuk memudahkan kalau misalnya Bapak dan Ibu mau nyari file deh dari komputer, tapi masa harus dipindahkan dulu ke handphone gitu ya, ya udah langsung aja gitu ya jadinya ya, nggak perlu dipindahkan dulu ke handphone, tapi langsung kita upload di dalam kelas Assemble Edu versi website ini. Selanjutnya ada video. Nah, kalau video ini adalah Bapak dan Ibu, dia misalnya kita mau mencari konten di YouTube
yang dirasa kayaknya kontennya ini bisa deh jadi informasi gitu ya. Untuk anak-anak semua, misalnya saya cari aja Assembler Edu deh ya. Assembler World misalnya. Nah, misalnya saya kopikan yang ini linknya. Nah, cara kopikan, cara menyalin, tentunya Bapak dan Ibu sudah familiar ya. Bisa dari bar atas, langsung kontrol C gitu ya, ataupun mau klik kanan copy gitu ya. Ataupun di sini ada share. Nah, atau bagikan ya. Kita klik sekali, terus kita pilih copy atau salin, dan kita balik lagi ke dalam Assembler Edu-nya. Kita salin ya. Klik kanan, paste. Nah, terus kita klik tambahkan tautan, dan kita kirim. Bisa ya, nggak usah ditulis apapun juga. Langsung kita kirim. Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau mencoba, langsung aja di kelas ini ya. Dicoba aja share informasinya. Nah, dan yang bukan terakhir gitu ya, tapi ada yang keempat gitu ya. Ada bisa menambahkan berkas. Nah, ini sebenarnya kenapa yang jadi alasan utama ada versi website. Karena kan kita biasa kalau nyimpan dokumen pasti di laptop gitu ya. Kan kita kalau mengetik sesuatu di komputer atau laptop, jadi biar langsung aja gitu ya. Nggak perlu pindah-pindah dulu ke handphone, yang menghabiskan memori tentunya. Nah, kita langsung aja upload dari komputer. Soalnya kan website bisa dibuka di komputer ya, ataupun laptop. Nah, kita bisa jatuhkan berkas, cari berkas gitu ya, bisa PDF ataupun PPT, Excel, kita bisa ditambahkan di sini. Nah, misalnya saya mau bagikan PDF, gitu ya, langsung saya klik PDF-nya, klik choose. Dokumennya bisa apapun ya, mau PDF, Excel, PowerPoint, atau apapun itu juga bisa. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Nah, bisa ditulis juga, ataupun mau langsung kirim juga boleh ya, Bapak dan Ibu ya. Untuk bisa menambahkan filenya. Untuk file dokumen sama maksimal di 2 MB gitu ya, Bapak dan Ibu. Ataupun mau menyampaikan pesan aja seperti Bapak dan Ibu yang sudah mulai duluan, ya udah langsung ketikkan aja di sini. Di sini dan langsung klik kirim. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu adalah 4 hal. Mungkin udah familiar lah ya, classroom-classroom lainnya juga sama kurang lebih ya. Kayak tautan, gambar, video, ataupun berkas. Tapi ada satu nih yang menjadi pembeda ya, Bapak dan Ibu ya. Yaitu kita bisa yang namanya memasukkan Assembler Project. Kan dari ketahuin ya, kalau Assembler Edu ini adalah aplikasi AR gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Tentunya kita nggak cuma di classroom-nya itu nggak cuma masukkan file-file dokumen aja, tapi kita bisa masukkan juga file AR gitu ya, augmented reality gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi mungkin Bapak dan Ibu ketika klik Assembler Project ini ya, masih kosong nih, karena kan kita belum sampai tahapan ini ya sebenarnya ya, membuat project ya Bapak dan Ibu ya, masih di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya, untuk menambahkan project. Nah, tapi Bapak dan Ibu, kalau nanti gitu ya, misalnya udah membuat project di dalam Assembler Edu, langsung pilih aja sebenarnya ya, tambahkan Assembler Project, saya klik gitu ya, si project-nya sekali, di sini, dan klik pilih. Nanti otomatis bisa dikirim gitu ya, ke dalam kelas TOT IGI Bengkulu ini. Kalau misalnya belum membuat gitu ya, di sini sebenarnya ada nih, buat project baru. Tapi ketika diklik, dia pasti otomatis nggak bisa, karena untuk membuat proyeknya harus di dalam aplikasi Assembler Edu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk beranda gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Untuk apa aja sih yang ada di dalam beranda gitu ya. Nah, sudah beres sampai halaman beranda, tapi di dalam halaman beranda, tadi di bar utama ini ya, di samping ini kita juga bisa melihat sebenarnya ya, ada berapa siswa gitu ya di dalam kelas. Dan di sini ada satu hal nih, ada materi yang sudah dibagikan. Ini apa sih? Kita loncat dulu ke dalam ini menu materi gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah mungkin Bapak dan Ibu ketika perkenalan, kalau semuanya pada ikut, kita pernah mencontohkan ya, ada tsunami, ada katak gitu ya, ada Merapi. Nah, kita bisa share tuh si ER yang udah jadi itu di dalam materi ini. Jadi nanti mereka bisa langsung lihat gitu ya, Bapak dan Ibu ya.
Caranya adalah kita bisa ke menu topik, kita klik sekali, ataupun karena baru pertama kali di materi ini, langsung aja klik cari konten. Saya klik cari kontennya, dan langsung mengarah ke dalam menu topik. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi begitu diklik, langsung mengarah ke menu topik. Nah, ini adalah topik pembelajaran yang ada di dalam aplikasi, di dalam Alexander Edu gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Ada apa aja sih? Ada ilmu kehidupan, ada fisika, ada biologi, dan juga yang terakhir itu ada pendidikan agama. Mungkin ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada gitu ya, seperti PKN, seperti sosiologi, tapi nanti ke depannya gitu ya, nanti bakal bertambah terus sesuai kebutuhan gitu ya, dan juga sesuai apakah perlu atau tidaknya gitu ya untuk materi ditampilkan dalam bentuk ER. Nah, misalnya Bapak dan Ibu pingin yang namanya memasukkan sejarah gitu ya. Nah, kita klik aja sekali. Kita klik sekali sejarah, misalnya mau membagikan ini, Indonesian Traditional Instrumental gitu ya. Nah, langsung aja di dalam bar ini gitu ya, di dalam halaman Indonesian Traditional Instrumental, ada pilihan tampilkan, tapi kalau ketika diklik, tentunya dia nggak bakal bisa gitu ya, karena untuk melihat ER, sekali lagi, hanya melalui aplikasi di handphone ya, Bapak dan Ibu ya. Tapi misalnya dirasa udah tahu gitu ya, saya udah lihat di handphone, tapi sekarang kebetulan lagi buka website gitu ya, di laptop gitu ya, saya mau langsung bagikan aja deh. Nah, ini juga bisa. Saya langsung klik tanda ini, yang ada tanda panah, kotak tanda panah ini, saya klik sekali, dan saya pilih bagikan project di kelas Anda, dan juga langsung yang namanya saya cari Bengkulu ya. Nah, saya checklist. Otomatis materinya, kalau sekarang lagi ada yang mau buka kelas gitu ya, membuka kelas di OTIG Bengkulu, langsung muncul di sana untuk materi yang saya share. Ataupun misalnya mau bagikan tautan di WhatsApp atau di email gitu ya, pokoknya di tempat lain deh. Bisa juga nih, jadi nanti orang-orang langsung bisa lihat project-nya. Nah, kita bagikan tautannya, kita klik, begitu kita klik, langsung tercopy kok Bapak dan Ibu ya, jadi nggak perlu lagi klik Ctrl+C atau klik kanan gitu ya, nggak perlu lagi, karena begitu diklik, langsung tersalin, yang bisa langsung ditempel, dipaste di tempat lain. Seperti itu, ataupun nanti Bapak dan Ibu pingin yang namanya ada marker gitu ya, bisa di print-print deh, kayak buku-buku ajaib gitu ya. Nah, kita bisa klik unduh marker QR, kita klik unduh marker QR-nya, gitu ya, Bapak dan Ibu. Kita unduh, nanti otomatis bakal tersimpan di dalam halaman dokumen, di halaman download gitu ya, di folder download. Nah, itu adalah caranya gitu ya, Bapak dan Ibu ya, untuk membagikan dari menu topik untuk konten ER yang siap jadi. Tapi mungkin Bapak dan Ibu melihat di sini ada konten resmi, ada konten pengguna gitu ya. Nah, apa bedanya? Jadi kalau konten resmi adalah konten yang dibuat oleh assembler gitu ya, di assembler langsung sama kita gitu ya, sama orang-orang di assembler sama tim 3D-nya. Sedangkan kalau konten pengguna adalah nanti Bapak dan Ibu nih yang membuat project, kalau misalnya di-share public gitu ya, nanti semua orang bisa lihat konten Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti konten Bapak dan Ibu bisa berguna gitu ya untuk pengguna lain, untuk guru-guru lain gitu ya. Karena mereka bisa melihat karya Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi karya Bapak dan Ibu tahu nih. Misalnya contohnya, saya mau lihat ini deh, sistem administrasi wilayah. Oh, ternyata yang buatnya Bu Asri Nur Cahyani gitu ya. Nah, jadi saya tahu gitu ya, ini dari mana gitu yang membuatnya ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa ditambahkan juga misalnya ya, ini dari Bengkulu SMA atau SD apa gitu ya. Jadi orang-orang tuh tahu karyanya dari mana gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada dua, ada konten resmi dan konten pengguna untuk di dalam menu topik ini. Seperti itu ya. Jadi yang bisa langsung di-share nanti ke dalam kelas. Mungkin saya balik dulu ke dalam kelas Bengkulu. Saya klik sekali. Nah, di sini udah ada ya materi yang sudah dibagikan ya Bapak dan Ibu ya. Sudah muncul di sini untuk materi yang sudah dibagikan. Kita klik materi, mungkin boleh Bapak dan Ibu sambil ngecek kelasnya. Nah, di sini muncul nih untuk materi yang sudah saya bagikan.
Untuk previewnya, gimana tampilan AR-nya? Nanti kita bakal coba langsung ya di dalam handphone. Sebelum lanjut ke dalam handphone gitu ya, untuk di dalam menu kelas ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih Bapak dan Ibu? Silakan nih, kalau ada yang mau bertanya gitu ya. Boleh di dalam kelas, ataukah sudah cukup? Apakah sudah cukup gitu ya informasi yang saya berikan? Tanya, Bu. Boleh. Ini ternyata kalau siswa juga bisa mengupload materi begitu ya, bahan ajar gitu. Iya, betul Bu. Untuk kelas ini kita masih ini, jadi semua orang yang bergabung dia bisa mengupload sesuatu seperti itu, Ibu. Jadi belum mengaksesnya hanya guru aja. Nah, itu belum ada fiturnya. Jadi semua orang yang ada di dalam kelas ini dia bisa mengupload seperti itu, Ibu. Terus yang kedua ini mungkin terlalu cepat karena mungkin akan dibahas, tapi ini saya penasaran sekali. Saya kan sudah pernah menginstal Assembler Studio. Oh, Ini oke. Nah, saya ketika mau di sini tadi kan kalau untuk membuat project kan harus ada Assembler Studio kan. Nah, ini tidak ada di laptop tapi kok disuruh mengunduh lagi ya? Oke, Ibu untuk Assembler Studio-nya download-nya kapan nih? Udah lama banget atau? Udah sih lumayan. Oke, jadi untuk aplikasi itu kan kita pasti update terus ya Ibu ya. Nah, jadi memang kita baru banget kemarin, mungkin udah di-share juga ya di grup ya, ada update terbaru, jadi memang harus di-update Ibu, harus diunduh kembali. Oh, kalau update itu ndak hanya apa namanya, diupdate gitu ya, harus unduh lagi gitu ya? Iya, harus unduh lagi di dalam itu ya, kemarin udah di-share link-nya ya, di dalam link tersebut harus diunduh ulang. Seperti itu kalau untuk yang di laptop ya Ibu ya. Ya. Kalau untuk di handphone pastinya langsung update aja. Terima kasih Ibu, wah udah mulai duluan. Tapi nanti untuk pembahasan Assembler Studio mungkin di pertemuan ketiga ya Ibu ya. Ya, nanti saja gitu. Ya. Cuma lagi penasaran. Siap. Berarti udah ini ya, Ibu berarti udah familiar ya sebenarnya ya. Udah pernah coba-coba juga ya sebenarnya ya. Untuk Assembler ini gitu ya, Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Sri Mulyani atau sama tadi ya yang menanyakan. Halnya dengan guru bisa membagikan materi jika untuk memberikan tugasnya ke siswa bagaimana ya Bu Taskia? Untuk pemberian tugas gitu ya, kita langsung di sini Ibu. Jadi nggak ada file khusus gitu ya, nggak ada menu khusus misalnya ini untuk tugas. Jadi semua langsung di halaman beranda ini. Seperti itu ya Ibu ya untuk pemberian tugas. Nah, oke, sebenarnya kita bisa langsung lanjut ke dalam aplikasi. Jadi mungkin boleh persiapkan dulu aplikasi Assembler Edu-nya. Tapi saya bakal membahas sekilas sedikit tentang menu kamu. Nah, untuk di menu kamu ini, sebenarnya untuk di website dia nggak ada ini ya, nggak ada yang bisa dilihat gitu ya, karena hanya menampilkan profil, nama, username, dan juga project-project yang sudah dibuat oleh saya gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini belum ada sama sekali, karena kan pada belum membuat ya. Nah, tapi kalau sudah membuat, kita bisa lihat thumbnail-nya gitu ya. Di sini saya membuat apa saja. Tapi ketika diklik tentunya hanya bisa diakses lewat aplikasi Assembler Edu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, untuk menu kamu. Nah, untuk pembahasan ini, Assembler Edu versi website, sebenarnya udah selesai nih ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk versi website ini, sebenarnya kita lebih mempermudah Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya mau mengakses fitur kelas, tapi nggak di handphone gitu ya, misalnya lagi membuka laptop, karena kan membagikan tugas tuh nggak hanya AR aja ya, yang lainnya juga, nah itu bisa menggunakan website ini. Jadi ini untuk mempermudah ya Bapak dan Ibu ya, jadi fiturnya nggak semua bisa diakses, kayak kamu gitu ya, yang menu editornya, terus juga topik, nggak bisa dilihat dulu, dan juga nggak ada menu scan untuk ini, untuk yang versi website, karena kita lebih untuk kelasnya gitu ya, mengakomodir kebutuhan kelasnya. Oke, sebelum saya lanjut lagi ke dalam aplikasi, sebelum kita tinggalkan Bapak dan Ibu untuk ini ya, untuk yang namanya versi website, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah cukup, sambil saya membuka dulu ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sambil saya mengakses untuk kelasnya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum lanjut, Bapak dan Ibu silahkan klik yang namanya link ini untuk mengabsen ya, Bapak dan Ibu ya.
absennya kalau bisa sekarang aja gitu ya. Untuk absennya jangan di akhir, sekarang gitu ya. Untuk link absen, silakan yang namanya klik di chat gitu ya, bit.ly/absen TOTIG Bengkulu. Nah, itu silakan Bapak dan Ibu untuk mengabsen gitu ya. Mengabsennya jangan nanti selesai pertemuan, sekarang aja ya Bapak dan Ibu ya. Oke, silakan pada absen terlebih dahulu sambil saya mempersiapkan ya. Sebenarnya hanya ini kok, hanya menambahkan nama dan tanggal kehadiran saja. Jadi tidak memakan waktu. Oke, saya share terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya, Ibu. Oke. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup, Bapak dan Ibu? Kita buka dulu ya, sambil buka dulu versi. Ada, halo Mbak Taskia. Halo, iya Ibu. Ada mau bertanya sedikit ini. Kemarin saya sempat coba-coba kan membuka aplikasinya di HP. Kemudian itu kan ada versi yang apa ya? Kalau dia sistem di kamerain tuh, aduh aku lupa nama menunya apa. Cuman yang AR-nya itu kan sudah bisa digunakan tuh. Terus saya mau gini, itu kan ada beberapa materi kayak di fisika, matematika gitu kan. Nah, saya coba download hasil dari AR itu nggak bisa ya? Di download itu, Ibu mau download ini AR-nya gitu ya? Iya, biar dia jadi apa ya? Jadi file MP4 atau apa gitu. Oh, oke. Harusnya bisa Ibu. Nanti saya bakal contohin kok sekarang ini ya, Ibu ya. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Nanti kita. Iya, saya kemarin gagal. Oke, nanti kita cobain ya Ibu ya, bareng-bareng. Oh iya, pertanyaannya. Oke, ya, terima kasih Mbak kalau bisa. Aduh, syukurlah. Kebetulan kita mengarah ya. Iya, oke. Terima kasih. Sebentar. Halo, Assalamualaikum Mbak Taskia, izin bertanya? Boleh. Boleh, ya. Dengan Rima Mbak, dari ya, boleh, Ibu. LPMP. Ini apa ya, saya nggak ngerti, nggak ini juga, apa buy-in expectation, nggak ngerti juga. Tapi bayangan saya pertama belajar, bukan belajar ya, mengenal atau diperkenalkan dengan augmented reality, kemudian mengerucut ke Assembler Edu ini, adalah bahwa saya minimal bisa menampilkan media pembelajaran di dalam bentuk hologram. Ekspektasi saya sampai ke sana. Nah, apakah nanti di pertemuan kita yang 6 kali ini kita sampai ke sana kah? Kalau tidak sampai ke sana, usahakan bisa sampai ke sana ya, Mbak Taskia ya. Dan nggak ngerti juga apakah saya yang tertua, tapi saya lihat ada Pak Marjuki di dalam yang lebih tua dari saya. Tapi untuk golongan kami yang tetua ini, dari sisi metode mungkin agak pelan atau apa supaya kami bisa mengikuti juga dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Rima. Mungkin maksudnya hologram itu seperti yang dicontohin ya, yang kita bisa lihat seolah-olah ada di hadapan kita ya Ibu ya. Benda-benda ada di hadapan kita. Nah, kalau seperti itu benar, mungkin kita bisa bilang nyebutnya juga seperti hologram, tapi kalau di sini kita nyebutnya AR gitu Ibu. Bu Rima. Nah, kebetulan sekarang saya mau contohin gimana caranya menampilkan benda-benda ada di hadapan kita. Jadi di pertemuan hari ini saya bakal menunjukkannya, Bu Rima. Seperti itu, Bu Rima. Dan nanti ya saya bakal memaparkannya gitu ya, karena kan di sini latar belakangnya beda-beda ya. Nanti semoga bisa dipahami ya. Speednya mohon menyesuaikan. Oke, keren. Saya ini sekali nih, tertarik sekali kalau, apalagi kalau hari ini mungkin sedikit pengenalan dulu ke kami ya. Betul. Terus minggu depan kalau bisa Pak Janawi ya, kita sudah bisa. Semoga saya sudah klik modulnya di mana ini ya, kok belum sampai ke sana kayaknya. Atau saya yang nggak nangkep gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, terima kasih. Nah, tapi kalau untuk buat sendiri memang belum ada di modul yang sekarang ataupun pertemuan sekarang. Untuk membuat sendiri nanti masih di pertemuan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjut, ini saya udah mulai share screen untuk ini ya, bentuknya aplikasi.
Ya, untuk absen gitu ya. Langsung ya Bapak dan Ibu ya, sambil berjalan, langsung klik link absen. Nah, sudah terlihat Bapak dan Ibu ya, layar saya ya. Nah, untuk di dalam handphone, pastikan sudah pada download aplikasi Assembler Edu-nya Bapak dan Ibu. Aplikasinya yang ini, yang ada tulisan Edu, Assembler Edu, yang ada warna kuning, pink, biru gitu ya. Jangan yang ini, jangan yang polos ya. Jadi pastikan sudah mendownload aplikasi yang Assembler Edu, yang ada tulisan Edu-nya ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, oke, saya lanjutkan kembali. Nah, jadi silakan langsung diklik aja aplikasi Assembler Edu-nya. Klik sekali. Nanti langsung diarahkan ke dalam halaman login. Tapi saya lihat karena sudah pada ini ya, kemarin udah nyobain, otomatis udah langsung ini ya, ke dalam halaman login Assembler Edu ya, udah ke dalam halaman utama. Nah, langsung aja, tadi untuk daftar sekarang sama tentunya ya, kalau ada yang baru daftar, tapi kayaknya harusnya udah semua ya. Daftar sekarang sama, dia langsung klik aja, masukkan data-data yang tadi. Nah, mungkin di sini saya bakal menjelaskan yang namanya saya punya kode undangan kelas. Ini fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, untuk ini adalah yang tadi, untuk memudahkan misalnya siswanya nggak perlu pakai email daftarnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, langsung aja yang namanya klik saya punya kode undangan kelas. Mungkin saya cobanya masukkan kelas yang tadi ya, kelas yang saya buat tadi. Nah, saya langsung ketikkan aja V di sini ya, 4028 gitu ya. Dan klik lanjutkan tentunya. Nah, nanti anak-anaknya cukup masukkan nama lengkap gitu ya, username, dan kata sandi. Nggak perlu lagi pakai email. Jadi mereka nanti bisa langsung daftar pakai kode undangan kelas. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan buat kelas ya, seperti yang saya contohkan tadi, buat kelas sendiri. Nanti suruh siswa-siswinya bergabung gitu ya. Mereka cukup masukkan kode undangan kelas, nama lengkap, username, dan kata sandi. Cukup sampai situ saja Bapak dan Ibu ya. Dan langsung klik daftar. Oke. Di sini ya, di menu ya, di tombol yang saya punya kode undangan kelas. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mereka tinggal langsung masukkan kode kelasnya saja. Nah, tapi karena Bapak dan Ibu di sini semua sudah daftar, sudah registrasi, tentunya kita pakai yang saya sudah punya akun. Kita klik dan masukkan email ataupun username-nya beserta kata sandi ya, Bapak dan Ibu. Saya masukkan email atau username saya. Oke, seperti ini. Nah, masukkan kata sandi juga. Dan klik masuk. Seperti itu. Nah, nanti bakal muncul nih tampilan seperti ini. Selamat datang di Assembler Edu. Kalau tidak salah, kemarin ada yang laporan ke saya, udah stuck sampai sini gitu ya, nggak bisa lanjut lagi. Nah, ketika menemukan halaman seperti ini, selamat datang di Assembler Edu, klik aja, lewatin, sama ya seperti website tadi, ataupun baik mari mulai. Silakan kita klik misalnya baik mari mulai deh ya, kita coba klik sekali. Nah, nanti bakal ada info tentang ini. Ini fungsinya untuk apa sih kelas gitu ya. Dan juga fungsi dari konten ini untuk apa menu topik ini gitu ya. Dari scan dan juga dari menu kamu. Nanti bakal dijelaskan gitu ya. Kalau udah selesai informasi tutorialnya, klik baik aku siap. Tapi kalau tadi dilewatin saja juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, nanti langsung ke dalam halaman kelas Bapak dan Ibu. Kalau tadi ada yang bergabung di kelas yang sudah saya buat, otomatis nanti Bapak dan Ibu bakal ada yang namanya di sini IGI Bengkulu. Misalnya saya coba sharing ya, karena saya kelasnya sudah banyak. Kalau di-scroll kelamaan gitu ya, saya klik sharing kelas Anda untuk mencari tentunya ya. Kalau Bapak dan Ibu, kalau diklik sharing kelas Anda, otomatis yang muncul hanya satu kelas itu saja ya, karena kan tadi baru bergabung. Misalnya Bengkulu. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Muncul yang namanya TOT IGI Bengkulu. Seperti itu. Saya coba klik ya. Kita bakal lihat
Kira-kira nanti tampilan kelasnya apakah sama atau beda gitu ya. Nah, mungkin tampilannya sedikit berbeda ya Bapak dan Ibu ya dengan di website gitu ya. Kalau di website tadi di atasnya ada bar dulu gitu ya. Bar untuk bagikan dokumen, file dan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau di sini langsung aja ke istilahnya beranda gitu ya. Ke beranda, ke siapa aja nih yang share informasi. Langsung aja ya di beranda ini kita bisa lihat. Misalnya mau di-refresh, kita klik aja muat ulang. Nah, terus di dalam beranda ini kan kita bisa melihat ya siapa aja yang share gitu ya. Dan saling terkoneksi ya dengan website tadi ya, jadi sama aja. Terus di mana nih tempat menambahkan file-file dokumennya, video, gambarnya gitu ya. Nah, itu bisa di sini Bapak dan Ibu. Ada tanda plus ya di ujung kanan bawah. Di ujung kanan bawah ini ada tanda plus. Nah, itu silahkan diklik. Tanda plus. Nah, di sini kita bisa yang namanya tadi, masukkan tautan gitu ya. Misalnya mau cari website. Nah, kita klik sekali aja. Unggah tautannya. Kita klik dan masukkan tautan yang tadi. Ataupun Bapak dan Ibu mau unggah yang lain. Kita klik lagi tanda plus. Misalnya kita coba di sini unggah berkas ya. Unggah berkas, kita klik gitu ya. Dan langsung kita cari berkasnya ya. Sama seperti yang tadi ya, di website ya. Hanya beda ini sedikit memanjang ke bawah gitu ya. Untuk mencari, mengunggah apapun itu. Nah, begitupun juga dengan yang lain. Pokoknya di tanda plus ini, kita klik tanda plus ini. Nah, di bawah ini ada pilihan nih, unggah video, unggah gambar, unggah pesan, unggah assembler project. Jadi semuanya sama ya Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin saya bakal nunjukin yang unggah assembler project nih. Ketika kita klik yang assembler project, nah, kalau tadi Bapak dan Ibu, ketika kita klik buat project baru, dia nggak bisa, kalau sekarang bisa nih. Kita klik buat project baru, nah, dia langsung mengarah ke dalam editor gitu ya. Tapi saya nggak bakal menjelaskan lebih detail, karena ini bakal di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kalau di dalam handphone mau buat project baru gitu ya, langsung aja yang namanya ke tanda plus ini, kita klik tanda plus di sini ya. Pilih unggah assembler project. Dan belum ada ya project-projectnya, kita klik buat project baru. Nah, dia langsung mengarah ke dalam editor yang bakal dibahas di pertemuan selanjutnya. Kita back aja ya. Saya back. Saya klik batal. Nah, kita balik lagi ke dalam halaman utama. Nah, itu adalah untuk beranda. Untuk beranda kurang lebih sama gitu ya Bapak dan Ibu ya. Beranda sama aja kayak di website gitu ya. Kita bisa unggah apapun, hanya saja berbeda tampilannya. Kalau di sini harus klik tanda plus dulu. Kalau tadi di website langsung gitu ya, dalam yang paling atas. Nah, sedangkan kita coba ke dalam anggota nih ya. Untuk anggota juga sama gitu ya, tampilannya hanya sedikit ini ke bawah gitu ya Bapak dan Ibu. Sama aja untuk merubah dia jadi guru atau jadi siswa, kita klik titik 3 ini. Titik 3. Nah, kita bisa merubah dia jadi siswa atau jadi guru ataupun mau menghapus gitu ya, menghapus dari kelas. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tapi tentunya hanya bisa dilakuin oleh guru gitu ya, oleh saya. Nah, terus selanjutnya kita juga sama untuk mengcopy kode kelas, menyalin kode kelas. Kita klik kode kelasnya gitu ya. Klik sekali. Otomatis kita bisa langsung salin si kode kelasnya ataupun bagikan tautannya, linknya gitu ya. Nah, itu adalah untuk beranda dan anggota. Sama aja ya kalau beranda sama anggota ya. Untuk tampilannya di website ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin yang berbeda adalah materi nih. Kita coba lihat ya, materi ini. Kita klik materi. Nah, tadi materi yang saya share, yang saya contohkan di dalam ini ya, yang versi website, kita nggak bisa klik play-nya. Kalau sekarang kita bisa nih, Bapak dan Ibu ya. Nah, saya coba ya. Saya klik play. Sekalian saya mencontohkan cara yang recording tadi.
Nah, saya klik play. Tunggu sebentar, karena untuk objeknya ini termasuk lumayan banyak gitu ya, untuk objek yang bakal saya sampaikan ini. Nah, Bapak dan Ibu boleh sambil nyoba di rumah juga, klik play gitu ya, tadi ya. Nah, di sini langsung muncul nih, untuk si objeknya gitu ya. Ada beberapa tampilan nih ya, untuk memunculkan si objek ini, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah tampilan 3D. Jadi tampilannya itu di handphone aja, tapi bisa diputar 360 derajat gitu ya. Bisa lihat tampilan 3D-nya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana bentuk angklung ini. Nah, berikut pun ada informasinya di bawahnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ada informasi di sini. Nah, dan kita di sini ada thumbnail gitu ya, yang bisa kita klik. Sini, nah kita bisa lihat alat musiknya ini ada apa aja sih. Nah, kita bisa scroll juga, misalnya mau langsung ke halaman terakhir, kita klik. Nah, seperti itu. Ini adalah tampilan 3D ya, Bapak dan Ibu ya. Tampilan 3 dimensi. Tapi gimana nih tampilan yang ingin ada di hadapan kita seolah-olah. Jadi dia muncul di hadapan kita. Nah, kita bisa, di sini ada tombol ya, Bapak dan Ibu ya. Ada 3 tombol. Nah, kita bisa yang namanya langsung klik aja nih, tombol yang kedua. Kalau tadi tombol yang pertama 3D, yang warna biru-biru ini, yang kotak ini, itu tampilan 3D. Nah, kalau yang kedua ini untuk tampilan AR-nya, augmented reality-nya. Kita klik sekali. Nah, langsung muncul ya Bapak dan Ibu ya, kamera ya. Langsung muncul kamera. Nah, tapi gimana nih cara memunculkan objeknya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Caranya adalah kameranya jangan lurus seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jangan lurus, tapi arahkan ke bawah. Jadi jangan lurus gitu ya kameranya, tapi arahkan ke bawah. Seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi arahkan ke bawah untuk kameranya. Ingat ya, pokoknya jangan lurus. Jangan tegak lurus sama Bapak dan Ibu, tapi dia diarahkan ke bawah. Nah, begitu diarahkan ke bawah, Bapak dan Ibu, syaratnya lagi adalah area Bapak dan Ibu harus terang, jangan gelap tentunya ya. Harus terang, dan arahkan ke bisa meja, ya karpet, ataupun laptop seperti saya. Pokoknya dia sampai angkanya ini, tunggu ya. Nah, sampai angkanya ini hilang. Kalau tadi kan ada ini ya, cari angkanya masih 50 terus ya. Nah, tapi begitu diarahkan ke tempat yang benar, muncul nih logo-logo kuning gitu ya. Dan ada tulisan tap to place object. Nah, saya klik, muncul angklung-angklungnya. Mantap. Teh Taskia, please ulang lagi dari angka Oh, siap-siap Ibu. Aduh ya Oke. Allah, tiba-tiba udah muncul angklung. Maaf ya. Siap Ibu, nggak apa-apa. Nah, langsung ini ya Ibu udah sampai sini belum ke materi? Udah. Nah, Oke. itu diklik play-nya. Materi yang tadi Teh Taskia bagikan kan ya? Masih di Oke, dalam siap, kelas. siap. Masih di dalam ya. kelas. Oke, nah, terus? Klik play. Ada tulisan klik play-nya? Sorry, ini saya kliknya by handphone atau bisa di web laptop? Handphone? Harus di handphone, di aplikasi harus Accelerator di dulu. handphone. Oke. Di Lanjut. handphone. Oke, nanti saya siap. coba. Nah, klik play. Sudah ya, kita klik play. Nah, langsung muncul nanti loading dulu tentunya ya. Loading dulu. Di sini ada icon blur. Kalau yang ini mau tahu, ini BLR blur kita panggilnya. Icon blur, dia lagi loading gitu ya. Lagi loading dulu Bapak dan Ibu. Nah, langsung muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan 3 dimensinya gitu ya. Tampilan 3 dimensi, jadi di Sudah layar 3D-nya ini? sudah 3D-nya. Siap. Nah, jadi di sini ada 2 tampilan, Ibu. Ada tampilan 3D, 3 dimensi gitu ya. Yang pertama ini, tombol pertama ini yang biru kotak. Nah, yang kedua ini untuk menampilkan AR-nya. Yang kayak jam. Jam apa enggak sih itu? Ini per 6. Pokoknya yang di tengah lah gitu ya? Segi 6 di tengah. Oke, antara Antara kotak ini remote dan control remote. dan Ya,
dan apa ini apa sih ini? Kubus. Kubus ya, Ya, kubiknya. betul. Oke, siap. Nah, kita klik itu sekali. Nah, dia langsung muncul halaman kamera gitu ya. Langsung Klik yang muncul tengah. kamera. Begitu klik Oke, yang siap. tengah. Saya belum bisa praktek nih. Oh, Oke, oke, siap. oke. Langsung muncul kamera. Nah, tapi kalau ini kan kita kok nggak muncul si angklungnya gitu ya? Kok nggak Iya, langsung mana muncul? dia? Nah, jadi syaratnya adalah nggak boleh tegak lurus seperti ini, Ibu. Nggak boleh tegak lurus handphonenya. Harus mengarah ke bawah, nggak boleh mengarah ke dinding gitu ya. Nggak boleh mengarah ke dinding. Jadi dia nggak boleh vertikal, tapi harus kita buat horizontal. sudut 45 lah ya? Ya, ke bawah gitu ya. Nggak bisa mengarah ke bawah. Oke, nggak bisa horizontal ya. Oke, siap. Harus mengarah ke bawah gitu ya. Dan pastikan area sekitar terang, nggak boleh gelap ya. Pokoknya terang gitu ya. Nah, terus arahkan bisa ke karpet gitu ya, ataupun misalnya ke karpet atau ke keyboard atau ke meja gitu ya. Yang pastinya sampai Pokoknya hilang. yang flat. Arahkan ke wilayah yang flat gitu ya? Ya. Yang datar. Ya, yang datar dan malah lebih bagus kalau nggak polos, banyak ornamen. Ornamen. Lebih bagus lagi. Oke, saya berpikir lebih bagus lagi, tunggu ya, lebih bagus lagi. Dan juga sampai nanti tadi kan muncul ya tanda handphone gitu ya. Ya, tanda handphone sampai hilang si tanda handphonenya gitu ya. Sampai hilang si tanda handphonenya. Tunggu sebentar. Ini terkeluar atau gimana nih? Ini nggak apa-apa. sinyal juga kayaknya menentukan ya? Ya, betul. Sinyal juga menentukan. Apa namanya? Kapasitas handphone, memori terutama juga. kuota. Ya, itu utama sekali. Harus ini ya, Ibu ya, harus kuota tentunya ya. Nah, ini ya. Diarahkan saya ke keyboard ya, sampai muncul warna kuning. Oke. Bu Taskia, maaf. Ya, boleh. Berarti ini untuk ke siswa ya? Supaya siswa bisa melihat materi yang kita berikan, begitu ya? Ya, boleh juga nanti kalau misalnya siswanya misalnya diarahkan juga untuk download, nah mereka bisa juga. Iya. Jadi cara penggunaannya itu seperti ini ke siswa gitu. Betul. Setiap materi yang akan kita berikan dengan ada tanda apa tadi 3D ya? Cara penggunaannya seperti ini semua. Ya, betul, seperti ini semua. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Siap, Mbak Taskia. Saya jadi bertanya juga nih. Maaf tadi dengan Ibu siapa bertanya sekalian sambil kenalan. Boleh, langsung aja. Yang bertanya barusan Bu, apa ya? Saya Sri Mulyani, Bu. Bu Sri dari Bengkulu juga kah? Bukan Bu, saya dari Jawa Barat. Malah sama dengan saya dari Bandung. Saya dari Karawang. Pertanyaan saya selanjutnya nyambung pertanyaannya Mbak Sri. Tadi kan Teh Sri ya. Kalau tadi berarti yang ini yang ditampilkan supaya siswa bisa menampilkan 3D-nya gitu ya? Halo? Terputus di saya atau gimana nih? Di Bu Sri sepertinya. Oh iya. Nah, nanti kalau kita taruhlah ini mau kita pakai untuk presentasi gitu Mbak Taskia, ada juga kah nanti? Jadi kan nggak perlu ke kelas, kita mau presentasi, kita mau pakai 3D-nya. Terus kalau saya sebut tadi hologram, tadi dibenarkan, tapi saya lupa pembenarannya apa. Bukan hologram kata Mbak Taskia, IR ya. IR benar? ER, oke. Oke, siap. AR gitu ya bahasa Indonesia. Kira-kira begitu. Ya, nah kalau kita mau pakai AR-nya itu tanpa masuk ke kelas, artinya bukan siswa yang mengguna, kita langsung penggunanya, kita mau presentasi ke audiens lain, ini kira-kira ada juga nggak? Ada juga. Tapi ini please ditampilkan dulu deh, tadi belum tampil sempurna. Oke, siap. Ada Ibu, nanti ada menu topik, nanti kita bakal cerita dulu ya ke menu topik. Kita lanjutkan dulu yang ini. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, tadi sampai sini ya, ke ER ya, tampilan ER-nya. Jadi kan tadi handphone seperti ini, masih loading ya di saya. Nah, handphone seperti ini. Nah, sedangkan sampai muncul tanda kuning seperti ini, ada tulisan tap to place object. Nah, itu diklik. Itu diklik sekali, tap. Nah, langsung muncul si augmented reality-nya, si angklungnya, seolah-olah di hadapan kita. Okay. Seperti ini ya Bu ya, seru ya Bu ya. Seru nih ke anak-anak. Oke, seru banget, serunya banget. Siap. Nah, iya Ibu, seperti ini. Nah, nanti ada tutorial nih ya. Tutorial bisa kita hide aja. Kita close, nanti bakal saya kasih tahu tutorialnya. Kita close. Nah, caranya adalah, kan ini
stay gitu ya. Kita bisa rotate gitu ya. Kita tinggal putar saja Ibu ya dengan satu jari. Kita rotate. Nah, kita bisa lihat keseluruhan sisinya. Nah, ataupun mau dibesarkan, ya udah seperti aplikasi lainnya dengan 2 jari ya, jempol dan telunjuk. Kita besarkan ataupun mau dikecilkan. Nah, itu juga bisa. Atau mau dipindahkan, misalnya saya nggak mau di depan laptop ini, mau dipindahkan bisa nggak gitu ya. Kita tekan yang lama, angklungnya tekan gitu ya. Tunggu ya sebentar. Nah, seperti ini. Terus kita besarkan aja ya terlebih dahulu, nanti kita coba pindahkan dengan objek-objek lainnya. Nah, kita bisa membesarkan dan kita bisa klik next. Klik next, ataupun button ya, thumbnail di bawah. Untuk informasinya, misalnya membutuhkan informasi, silakan dimunculkan. Kalau tidak, kita klik close aja, warna merah ini. Seperti ini ya, dan Ibu. Nah, kita bisa lihat juga, jadi kita bisa seolah-olah jalan gitu ya. Ini bentuknya seperti apa ya, gitu ya. Nah, kita bisa jalan seperti ini, dan kita bisa lihat keseluruhan. Nah, kurang lebih ini untuk tampilan augmented reality-nya. Oke, nanya lagi nih. Boleh, Tadi boleh. kan hanya angklung nih, artinya ketika di-share, memang tadinya sudah nge-share beberapa jenis alat musik tradisional ini sekaligus. Sehingga kita bisa next, begitu ya, kira-kira ya? Betul. Oh, oke. Ada beberapa gambar yang memang sudah kita share secara bukan bersamaan, berurutan kali ya. Jadi kita bisa next click, jadi dia bisa diperlihatkan secara keseluruhan item per item, begitu kali ya? Ya, ini kan konten yang siap guna gitu ya, yang bukan dibuat sendiri sama kita. Ini Jadi otomatis dulu, ini aja kalau saya udah pintar ini aja udah luar biasa ke saya. Oke, baik. Oke, siap. Oke, baik. Nah, terus satu lagi Mbak, karena nggak praktek langsung, ini belum, nanti mau dicobain. Belum nyobain ini langsung. si gambarnya, karena kalau begitu saya coba di handphone, ini mati karena pada di yang sama dipakai buat sinyal. Apa namanya? Ini muncul di handphone kita, muncul dia ini tampilannya ini di saat bersamaan di luar muncul, kita kontrolnya di handphone. Betul. Jadi kontrolnya dari handphone. Mudah-mudahan tidak terkendala sehingga tidak bertanya ke yang lain. Makasih. Ya, Saskia, permisi. Boleh Ibu Mbak Saskia. Mbak, saya coba kemarin dalam bentuk tampilan tulisan itu. Kan saya membantu pelajaran agama Islam. Nah, ini kan kalau untuk seni budaya kayaknya cocoknya nih Mbak. Nah, kalau dalam bentuk tulisan, apakah ini perlu tampilan juga? Mestinya dalil misalnya kan, atau penjelasan. Nah, bagaimana mempergunakan, apakah 3D atau IR itu bisa juga. Soalnya dalam tulisan kemarin saya nggak bisa baca, Mbak. Oke, baik. Ibu Sasra, maksudnya berarti Ibu sudah coba mulai membuat sendiri ya? Membuat sendiri. Ya, kemarin hanya saya membuat satu kalimat. Jadi pas saya buka dalam tampilan IR atau 3D-nya itu, kok tulisannya nggak bisa terbaca. Jadi saya tanya dengan Mbak Sani, kan katanya baru sampai di situ Bu, belum sampai membuat IR apa 3D katanya. Ya, emang belum sampai ini ya, belum sampai membuat 3D. Kalau misalnya nggak kebaca itu berarti terlalu kecil ya Ibu ya? Terlalu kecil tulisannya atau nggak muncul sama sekali? Terlalu kecil. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya saya bakal share caranya gimana biar tulisannya bisa dibesarkan gitu ya, tanpa perlu bikin wordproof itu. Kan kalau pelajaran yang sifatnya sosial kan lebih banyak di teks, Mbak. Betul. Iya. Oke, baik. Ya, makasih Bu Sasra. Wah, keren, udah mulai duluan. Nanti saya bakal share di pertemuan selanjutnya ya untuk cara gimana membesarkan. Sama-sama. Bu Saskia, maaf nih. Saya menarik sekali ini gambar-gambarnya ya. Ini gambarnya itu khusus hanya ada di AR ini atau kita bisa membuat atau bagaimana? Oh, maksudnya gambarnya itu hanya yang udah jadi atau bisa membuat juga? Yang udah jadi itu khusus ada di sini. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil materi yang lain gitu ya, kita tinggal ngambil di di materi gitu. Hanya itu aja atau gimana gitu? Atau ada gambar lain yang bisa juga gitu? Atau hanya ada khusus gitu? Hanya ada di di AR aja gitu. Di materi ini aja ya, di kelas ini ya. Gambar-gambarnya itu. Oke, nah mungkin kita nyambung ke yang selanjutnya ya. Jadi kan ini tampilan kelas ya Ibu ya. Tampilan kelas sudah keluar gitu ya, kita dari tampilan kelas. Nah, kita bisa mengakses yang lainnya
Nggak cuma di materi tadi aja, di menu topik ini juga bisa Ibu. Di menu topik, dan juga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa membuat sendiri. Nanti disediakan library-nya lebih banyak. Jadi misalnya mau buat 3D tentang angklung, tapi penjelasannya angklung aja, nggak mau ada instrumen musik lain. Nah, itu juga bisa pilih sendiri. Seperti itu, Ibu. Jadi nggak hanya terbatas di materi, tapi bisa juga membuat sendiri. Seperti itu, Ibu Sri. Wah, kita bisa buat sendiri. Ya, betul, bisa buat sendiri. Menarik sekali ya. Ya, betul. Udah. Oke, pembantu benar ya, Bu ya? Jawabannya oke, baik. Tapi itu untuk Mbak, kalau dalam bentuk video, Mbak, gimana? Oke, baik. Setelah ini ya, bakal dalam bentuk video. Oke, baik-baik. Makasih Bu Ibu ya untuk pertanyaannya. Nah, mungkin lanjut dulu ya. Kita tadi udah dari kelas gitu ya, yang terakhir materi angklung tadi ya. Nah, kita keluar dulu dari kelas ini. Nah, di sini kita ada 4 menu, 3 menu lainnya lagi. Ada topik, ada scan, dan juga ada kamu gitu ya Bapak dan Ibu. Topik sama kamu mungkin tadi udah dijelaskan. Nah, untuk scan ini nanti kita bakal coba untuk gimana. Kalau tadi kan ER-nya muncul langsung di hadapan kita. Bisa nggak kalau mau pakai alat bantu? Jadi misalnya seolah-olah ada kertas yang bisa di-scan. Nah, itu juga bisa. Nanti kita pakai menu scan. Tapi kita bakal ke menu topik dulu ya, Bapak dan Ibu ya, biar ngejelasin juga cara merekam jadi MP4 misalnya. Nah, di sini ada macam-macam untuk ini ya, untuk topiknya ya, Bapak dan Ibu ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini misalnya saya pilih aja random, saya pilih fisika misalnya. Fisika gitu ya. Sama seperti tadi di dalam website, ada yang konten resmi, konten yang dibuat oleh tim assembler, ataupun juga ada konten pengguna yang tadi saya sempat bilang ya, nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri gitu ya. Nanti kontennya kalau udah buat sendiri bisa dibuat publik gitu ya. Bisa dibuat publik, nanti orang-orang bisa lihat karya Bapak dan Ibu ya, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat muncul semua di sini. Jadi semua orang yang menggunakan aplikasi Assembler Edu bisa lihat di dalam materi konten ini ya, di dalam topik ini. Sedangkan saya coba contohin dari konten resmi ya, mungkin ya. Nah, misalnya saya mau share tentang ini deh, density gitu ya. Nah, kalau tadi di dalam website, kita bisa langsung membagikan ya, yaitu caranya dengan saya klik tanda panah ini, kotak tanda panah ini, terus saya pilih bagikan project di kelas Anda. Nah, saya pilih bagikan project di kelas Anda, terus saya klik aja Bengkulu, saya ketikkan TOT IG Bengkulu. Saya checklist. Nah, otomatis Bapak dan Ibu sekarang kalau lagi akses menu kelas ke materi, lihat ada nggak ya materi yang saya bagikan tadi. Nah, selanjutnya ada juga bagikan tautan. Yang tadi ya, misalnya saya mau share ke WhatsApp, ya udah halaman URL-nya langsung saya share. Nanti saya jelaskan juga apa itu halaman URL, halaman ER, halaman 3D gitu ya. Nah, nanti saya bakal share, walaupun tadi udah terlihat jelas ya, halaman 3D berarti tadi langsung ke angklung yang ada di handphone. Kalau halaman ER berarti nanti orang ngeklik langsung tiba-tiba muncul di hadapan dia gitu ya. Kalau halaman URL, halaman menu utamanya. Nanti coba kita cek. Dan juga yang terakhir, unduh marker QR yang sama kayak di dalam aplikasi Assembler Edu gitu ya. Kita bisa langsung klik unduh marker QR-nya di website tadi ya. Nah, kita klik dan nanti dia langsung terdownload. Nah, kalau tadi di dalam website kita nggak bisa melihat tampilannya seperti apa, nggak bisa kita tampilkan. Kalau di sini kita bisa langsung Bapak dan Ibu ya menampilkan. Sama seperti angklung tadi, kita klik tampilkan. Dan loading, kita menunggu si blur-nya loading dulu gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan juga nanti mungkin informasi juga ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu kan bakal mendapatkan akun premiumnya nanti ya ketika lulus dari program TOT ini. Jadi mungkin untuk akunnya masih free, jadi ada beberapa materi yang nggak bisa diakses, harus upgrade akun. Jadi mungkin ini sedikit menjawab pertanyaan, misalnya apakah ada berbayar akun Assembler Edu? Ada berbayar kalau misalnya mau mengakses akunnya jadi ini, bisa mengakses seluruh materi konten gitu ya. Tapi tenang aja, kalau Bapak dan Ibu konsisten, nanti lulus bakal kita kasih nih akun premiumnya secara gratis, jadi bisa akses keseluruhan konten. Nah, ini tadi ya, sama ya Bapak dan Ibu ya, ada tampilan 3D. Tampilan 3D di sini ya. Nah, tampilan 3D. Gimana nih kalau misalnya kita mau recording, misalnya saya mau buat presentasi gitu ya,
Jadi saya nggak mau dulu buka pakai handphone gitu ya. Saya mau masukkan videonya ke dalam presentasi saya. Ataupun saya mau share videonya tuh ke siswa-siswi gitu ya. Tapi mereka kayaknya handphonenya kurang support nih kalau misalnya download aplikasi. Ya udah, mau saya recording bisa nggak nih? Bisa banget nih Bapak dan Ibu ya. Jadi perhatikan ya. Di sini ada yang tanda kamera ya, Bapak dan Ibu ya. Tanda kamera di ujung kanan atas. Kamera, kita klik ya, tanda kameranya. Nah, langsung muncul seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, kalau Anda tombol warna merah ini, berarti udah siap recording gitu ya, udah siap direkam si konten ini, konten AR-nya gitu ya, konten 3D-nya. Nah, tapi itu kalau recording. Kalau misalnya saya mau screenshot, bisa nggak, Mbak? Sebenarnya kalau screenshot kan bisa ya, dari handphone juga ya. Tapi Assembler juga menyediakan, Bapak dan Ibu, ini ada tanda kamera. Ketika diklik, muncul ya, tombol putih ini. Kita klik sekali, langsung tercapture gambarnya ya, langsung tersimpan. Dan bisa kita langsung bagikan ke sosial media kalau mau ya. Kita bisa langsung bagikan ke sosial media, ataupun tidak perlu, udah langsung tersimpan gitu ya, di handphone, di galeri Bapak dan Ibu. Mungkin nanti bisa muncul di halaman paling awal, ataupun bisa juga munculnya itu tiba-tiba ini Bapak dan Ibu ya, muncul di dalam galeri, folder Assembler dalam galeri. Seperti itu. Nah, kalau untuk recording gimana? Untuk recording, kita klik yang tanda record video ini, yang seperti kamera video ini, kita klik. Nah, kita nggak cuma hanya recording, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bisa recording, tapi juga bisa masukkan suara, Bapak dan Ibu ya. Jadi seolah-olah ingin ada suara Bapak dan Ibu lagi menjelaskan tentang materi ini, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa diaktifkan fitur mikrofonnya. Ini masih tersilang ya. Kita klik sekali. Untuk fitur ini, mikrofonnya, kita klik sekali. Dan selanjutnya, kita klik tombol merah ini. Nah, Bapak dan Ibu, nanti sambil ini. Tunggu ya, sebentar. Oke. Wow, tunggu. Tidak muncul, kita ulang dulu ya, Bapak dan Ibu ya. Nanti diklik si tombol merahnya, terus nanti dia bakal langsung ngerekam nih ya, Bapak dan Ibu ya. Sebentar, kita lihat lagi. Topik fisika, tadi itu density ya, saya contohkannya. Density, nah ini halaman URL ya, Bapak dan Ibu ya, sekedar informasi. Kita tampilkan dalam bentuk 3D. Nah, jangan lupa tadi aktifkan mikrofonnya dulu. Aktifkan mikrofonnya, terus kita klik. Wah, kenapa ya tidak bisa? Tunggu ya Bapak dan Ibu. Kita coba tanpa aktifkan mikrofonnya ya, langsung aja. Oh iya, nggak kelihatan. Oh, share-nya ini ya. Nah, sudah muncul lagi, Bu Fenty, untuk ininya. Udah ya, harusnya sudah muncul. Soalnya ini saya beda Zoom, jadi saya sebenarnya bisa mengakses juga sih. Sudah kelihatan, Bu Fenty harusnya sudah, karena saya berbeda Zoom dan bisa mengakses apakah kelihatan atau tidak. Nah, langsung ya Bapak dan Ibu, tampilkan dalam 3D. Nah, kita langsung klik aja yang tombol merah ini. Kita klik. Nah, nanti langsung ke recording. Tadi ya, Bu Sasra yang menanyakan ya. Nah, nanti langsung ke recording. Kalau udah beres gitu ya, misalnya udah beres nih recordingnya. Ya udah, kita klik stop. Dan nanti langsung tersimpan di galeri. Seperti itu, Ibu Sasra ya. Dan Bapak-Ibu lainnya ya, untuk cara recording. Coba kita lihat dalam bentuk AR gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu pengen seolah-olah dibantu mungkin dengan orang serumahnya, Bapak dan Ibu seolah-olah lagi mempresentasikan gitu ya, di sebelahnya ada muncul gitu ya si objek gitu ya, objek virtual, bisa banget Bapak dan Ibu. Kita klik lagi yang tadi ya, tombol kedua.
Kita arahkan di sini. Nah, nanti Bapak dan Ibu seolah-olah di sini gitu ya, lagi ngomong gitu ya, lagi ngobrol. Sambil menjelaskan gitu ya, dibantu. Nanti bisa sambil recording. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau mau ada presentasi lebih menarik gitu ya, di sebelahnya muncul gitu ya, si objeknya. Nah, kita klik recordingnya. Kita klik seperti ini. Nah, sambil Bapak dan Ibu seolah-olah menjelaskan gitu ya. Nah, nanti bakal muncul untuk si ininya, si ER-nya. Seperti itu. Dan kita klik sekali untuk memberhentikan. Langsung tersimpan ya Bapak dan Ibu ya, di galeri Bapak Ibu semua. Seperti itu ya. Teh Taskia, mohon maaf. Boleh? Diinterupsi. Nggak apa-apa. Ini saya coba masuk. Tapi ini kenapa tombol seperti ini nggak muncul di handphone saya ya? Kalau nggak support, kayaknya dengan spek yang tadi dikatakan cukup memenuhi. Di mana salahnya ya? Tiba-tiba disuruh update, saya sudah update. Terus Ibu tadi udah sampai halaman ini atau nggak bisa dibuka sama sekali? Saya sudah sampai ke halaman kelas, saya sudah masuk kelas lagi, sudah masuk, kemudian saya klik materi kan, klik materi tadi kan supaya kebuka, tapi nggak muncul tombol-tombol yang kayak itu tadi. Oh, coba ya, saya ini lagi, saya di topik gitu ya, sama aja ini. Iya. Ibu udah sampai sini belum? Tunggu ya, kita coba contoh yang lain deh ya, jangan fisika terus. Boleh. Saya kan masuk ke TOT IGI Bung, benar ya? Ya, betul. Saya buka. Nah, terus di sana kan ada icon di atas itu ada beranda, materi, sama anggota. Klik materi kan? Iya, sudah klik materi. Mohon maaf lahir batin ini. Terus di sana ada 2 materi, density dan Indonesian tradisional, benar ya? Iya, betul. Nah, terus ada play. Saya coba klik salah satunya itu. Saya coba tadi yang tradisional, play. Dia nggak mau. Oh, nggak muncul sama sekali ya Ibu ya? Nah, mungkin coba ini Ibu, keluar dari kelas, back gitu ya, back. Ke menu topik, cobain. Ke menu topik. Sebentar. Keluar kelas. Keluar dari sekarang kelas. Berarti saya masuk ke yang kelas saya, bukan? Bukan ya, keluar benar-benar ya? Pokoknya sampai muncul menu topik. Topik dan yang lain-lainnya. Sebentar. Di back. Jadi misalnya saya buka contoh ini deh. Topik. Oh, sudah. Nah, sebentar. Nah, topik. Terus buka misalnya kita contohin matematika gitu ya. Saya pilih matematika. Kimia deh. Oh, yaudah boleh. Oh, Ibu guru kimia ya berarti ya. Nah, kimia, saya konten resmi. Misalnya saya mau menampilkan tentang apa ya dari kimia ini. Atom deh. Tunggu yang paling atas. What is sodium katanya di sini. Oh, udah boleh. saya tampilkan ini ya. Oke ya. Tampilkan. Oh iya, benar kayak gitu. Loading? Muncul loading nggak, Bu? Lagi pindah-pindahin kotak. Oh, oke. Berarti tadi kayaknya di materi ini aja, Bu, lagi ada error aja sepertinya. Tapi bisa kan ini ya? Oke. Nanti dicoba lagi aja yang di kelas ya. Siap. Nanti takutnya menghambat yang lain. Enggak kok. Kalau nggak bisa juga. Boleh. Tapi udah muncul ya, Ibu ya. Oke, siap. Oke. Nah, baik. Nah, kita kalau mau nampilin yang nggak munculnya yang saya pertanyakan. Tadi kok sampai di sini juga udah muncul dia. Oh, udah muncul. Si angklungnya muncul, yang muncul. Ini yang kamera-kamera ya. Itu Coba ya, saya contohin dengan ER ya, Ibu ya. ER. Saya contohin. Nah, cara yang pertamanya adalah klik tombol kamera, Ibu. Iya, si tombol ini nggak muncul sama sekali. Oh, di sini juga nggak ada? Di tempat Ibu juga nggak ada? Nggak ada. Oh, harusnya ada sih. Nggak support atau gimana ini ya? Nggak, harusnya bukan karena nggak support sih. Kalau udah masuk ke dalam aplikasi, harusnya sudah support. Mungkin boleh Ibu nanti di close dulu, terus di restart handphonenya. Oke, siap. Mungkin keberatan. Oke. Di restart gitu ya. Yuk. Mohon maaf mengganggu. Nggak apa-apa Ibu. Terus ya mau tanya lagi dong. Ya, boleh. Ini Mbak, tadi yang video itu kan pakai video ya, itu tersimpan. Nah, itu maksudnya pada saat kita memberikan materi itu kita tinggal ngambil atau langsung videonya? Yang tadi kita arahkan HP-nya diluruskan ke bawah gitu. Okay. Itu kan tersimpan katanya tadi. Nah, yang tersimpan itu pada saat kita
sedang misalkan mau memberikan materi ini ke siswa. Nah, itu kita tinggal ngambil atau kita langsung gitu dipraktekkan ke siswa gitu. Oke, baik. Kalau misalnya Makasih ya. sebenarnya misalnya Ibu lagi online gini gitu ya, anak-anaknya nggak download aplikasi Assemble Edu. Jadi kan tadi tersimpan sebagai video ya di galeri. Nah, itu langsung di-share aja. Jadi nggak perlu buka aplikasi Assemble Edu lagi. Seperti itu. Jadi bentuknya video. Ketika disimpan, bentuknya video. Jadi nggak perlu ngambil lagi. Seperti itu, Ibu Sri. Oke, terima kasih. Maaf nih ya, banyak nanya. Nggak apa-apa. Karena seru banget ini baru untuk malah saya. senang antusias nih. Jadi ya, Bapak Ibu semua, sebenarnya kan lebih enak seolah-olah lihat langsung gitu ya. Jadi bentuknya bukan video sebenarnya. Tapi kita tahu ada beberapa orang, murid mungkin ya, keterbatasan device. Mungkin kan orang tua kan nggak beliin yang bagus-bagus banget gitu ya untuk anak murid ya. Nah, jadi cara mudahnya, kita tadi rekam aja gitu ya, dalam bentuk video gitu ya. Oh, tunggu, mana nih? Dalam video, oh iya, sekalian saya kasih tahu. Misalnya tiba-tiba ketika di-scan, kok nggak muncul, ya udah klik tanda kotak yang ada ini ya, refresh ini, yang di sini pokoknya ya, yang saya tunjukkan ini, diklik, nanti dia bakal mengulang kembali. Jadi Bapak dan Ibu bisa tampilkan kembali. Nah, jadi saya tunjukkan lagi cara recording, karena ini masuk ke penugasan ya, Bapak dan Ibu ya. Tugasnya ini adalah recording, dan nanti masukkan ke Google Drive dan juga sosial media. Jadi cukup recording aja tugasnya ya. Jadi caranya adalah klik tanda kamera. Nanti kalau misalnya ada yang nggak muncul kameranya gitu ya, tadi seperti ini ya, seperti permasalahan Ibu. Nah, misalnya nggak muncul untuk kameranya seperti permasalahan Bu Rima, nanti kita bisa kasih alternatif lain, yaitu mungkin meng-capture aja gitu ya, men-screenshot aja. Kalau misalnya dirasa nggak ini ya, nggak muncul. Bapak dan Ibu ada yang permasalahan sama, tombol kameranya nggak muncul sama sekali? Kalau dia ini apa Bu, force close itu keluar sendiri gimana iya. itu? Kalau force close itu biasanya seperti saya ya, saya lagi buka banyak aplikasi. Lagi buka banyak aplikasi, jadi harus di-close dulu aplikasi lainnya. Nah, Oh iya. Ya, biasanya permasalahannya karena itu, ataupun memori handphonenya udah penuh. Seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya. Nah, yang lain tidak ada masalah ya, berarti ya untuk kamera ya. Nah, Bu Taskia, untuk tugasnya nanti yang recording itu apakah harus ditampilkan di luar seperti ini atau cukup di handphone saja? Soalnya kan kalau di handphone kan kayak lebih jelas gitu, tapi kalau kayak gini kan ada objek apa namanya yang lain yang kelihatan ya. Gitu. Boleh Ibu. Jadi pilihannya boleh dua, boleh mau tampilan 3D ataupun AR. Itu juga boleh. Yeah. Mau 3D atau AR sama aja gitu ya. Jadi pengen biar lebih jelas ya Ibu ya, mungkin ya. Nah, kita bisa klik tanda kamera. Mungkin saya perhatikan ya Bapak dan Ibu ya. Soalnya nanti penugasannya ini recording, kamera, terus kita klik langsung aja tombol merah ini. Tombol merah. Nah, sebenarnya kita bisa masukkan suara, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Soalnya nggak wajib untuk fitur suara. Yang penting Bapak dan Ibu hanya recording saja. Biar saya pengen tahu nih Bapak dan Ibu memahami nggak cara recording gitu ya. Nah, kita klik recording. Cukup kita misalnya mau di zoom out gitu ya, mau di zoom in gitu ya. Nah, silakan. Saya mau ditampilkan. Ataupun kalau misalnya yang pakai AR boleh juga gitu ya, mau yang namanya ditunjukkan bareng gitu ya, seolah-olah di samping ada Bapak Ibu, itu juga bisa. Kalau udah beres, klik aja lagi gitu ya, klik sekali, langsung tersimpan di galeri. Tuh, video has been saved, berarti udah tersimpan di galeri. Udah, tugasnya cukup itu aja Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti hanya recording dari menu topik ini ya, bebas mau mata pelajaran apapun. Misalnya kalau dirasa belum ada nih mata pelajaran saya, Bapak dan Ibu boleh mencoba dulu dengan mata pelajaran yang lain ya, yang tidak diampun. Mbak, maaf, kalau tadi video yang tersimpan itu ke galeri tersimpannya di mana ya? Tiap handphone tuh beda-beda. Biasa langsung ada di halaman paling atas, ataupun ada juga yang tiba-tiba ada folder assembler. Ada album tiba-tiba ada folder assembler. Jadi beda-beda Ibu, beda tiap handphone. Biasanya sih yang paling umum muncul di paling awal kok, seperti kita lagi ngambil kamera. Yang di maksud saya
Kalau di laptop gitu berarti di data D atau di download Oh. atau di mananya? Kalau ini pasti melalui handphone Ibu, jadi nggak bisa Oh. nggak bisa menggunakan di komputer, jadi harus menggunakan handphone untuk yang Oh, khusus di HP gitu ya? harus menggunakan handphone. Jadi Ada- tadi untuk mengakses menu topik yang bisa melihat 3D-nya ataupun yang di dunia nyatanya itu harus menggunakan handphone. Seperti itu. Oh, gitu. Ibu. Tersimpannya di galeri gitu. Ya, di galeri. Satu Simpannya. folder nanti ada assembler gitu. Biasanya ada muncul langsung di halaman awal, di luar gitu ya, biasanya ya. Ketika kayak kita ngambil foto ataupun nanti muncul ada folder assembler di album dicari di aja album. assembler. Biasanya beda-beda tiap handphone. Oke, terima kasih. Sama. Jadi di handphone ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, boleh. Mbak Taskia, Mm-mm. Mbak, untuk ini yang di-upload di sosial media nanti itu ada durasinya nggak Mbak ya? Untuk yang kita record. Oke. Kita nggak ada maksimal atau minimal durasi, tapi nggak usah lama-lama aja Bapak Ibu ya. Jadi sesuaikan aja. Paling ini cuma makan maksimal berapa menit seperti itu. Sesuaikan dengan yang ada di sini aja. Ada berapa banyak gitu ya kontennya. Kita nggak ada minimal atau maksimal. Pakai hashtagnya Mbak. Pakai apa? Hashtagnya ada. Oh, hashtagnya. Sebenarnya kita nggak ada hashtagnya ya. Tapi nanti mungkin tag aja kalau saya mau lewat. Oh iya, nanti bakal saya jelaskan ke akhir. Kalau udah recording, uploadnya kemana gitu ya. Nanti saya bakal jelaskan di akhir. Salah satunya ada lewat sosial media, tapi nggak ada hashtag. Seperti itu, Bapak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya nih, anak sekolah. Dikumpul terakhir kapan? Baik. Ya takutnya ini kan yang emak-emak tua-tua nggak selesai nanti kan ini kapan Kayaknya Bu Rima udah semangat nih, udah lagi ngumpulin tugas ya. Jangan-jangan habis ini langsung muncul. Takut. Baik. Semangat Bu Rima. Oke, nah jadi mungkin saya masuk ini ya penegasan dulu. Jadi untuk kapan pengumpulan terakhirnya? Setelah pelatihan selesai keseluruhan. Sebenarnya kita inginnya Bapak dan Ibu sebelum pertemuan berikutnya udah dikumpulkan gitu ya. Tapi kan Bapak dan Ibu pasti banyak kesibukan lainnya ya. Maksimal banget gitu ya. Sampai pertemuan kita terakhir yang ke-6. Seperti itu Ibu. Untuk terakhir pengumpulan. Tapi kalau misalnya terakhir banget nanti malah numpuk sama, kan karena tiap pertemuan ada penugasan gitu ya. Jadi lebih baik sebelum pertemuan selanjutnya kumpulkan saja. Tapi kita batasin sampai pertemuan ke-6 nanti. Seperti itu Ibu. Nah, mungkin saya bakal jelasin lagi untuk cara recording. Sebentar Mbak Taskia, boleh tanya Mbak? Boleh Bapak. Ya. Tadi kita membuat penugasan ini tadi, itu di kelas yang Mbak buat tadi, di TOT itu, apa boleh di kelas kita maksudnya? Oke. Kelasnya sudah kita buat. Oke, baik. Terima kasih Pak Nas. Saya bakal jelasin ini ya untuk skema penugasannya ya sekarang ya. Oke, baik. Nah, untuk penugasannya itu, mungkin saya bakal share dulu. Tunggu sebentar. Saya bakal share link ininya ya. Penugasan TOT Bengkulu. Zoom. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa ya, tadi absen ya. Jadi absennya ditutup ketika berakhirnya kelas ini. Nah, untuk penugasan, saya bakal kopikan dulu biar Bapak dan Ibu bisa sambil melihat. Ini adalah link penugasannya. Nah, penugasannya itu apa sih? Penugasannya itu adalah, saya klik di chat ya. Penugasannya, Bapak dan Ibu yang pertama, bergabung tadi di kode kelas yang saya share. Bergabung di kode kelas yang saya buat. Yang pertama ya, kalau misalnya tadi ada yang lupa kode kelasnya apa, saya share kembali. Nah, itu cukup bergabung aja. Nggak perlu ada laporan apapun gitu ya. Cukup yang penting bergabung, udah ada di dalam kode kelas yang saya buat, sudah cukup sampai situ. Nah, yang kedua adalah, Bapak dan Ibu, perhatikan share screen saya, yaitu Bapak dan Ibu merekam gitu ya. Saya tampilkan dulu. Merekam dari menu topik gitu ya. Di handphone sekali lagi ya, bukan di website tapi di handphone, hanya bisa di handphone. Nah, untuk recordingnya itu bisa tampilan 3D ataupun mau tampilan AR yang tadi ya di dunia nyata ya Bapak dan Ibu ya. Mau tampilan AR itu juga boleh. Kalau misalnya tampilan 3D juga boleh, kita nggak membatasin gitu ya. Jadi terserah Bapak dan Ibu mau AR atau tampilan 3D. Nah, untuk recording sebenarnya bisa dari handphone gitu ya. Kan sekarang banyak gitu ya langsung recording dari handphone. Tapi kita juga menyediakan virtual recording, yaitu di sini kamera ini. Kamera.
Terus di sini langsung muncul nih tombol merah. Nah, itu langsung diklik aja. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Sambil Bapak dan Ibu memperlihatkan keseluruhan dari tampilan 3D atau AR-nya. Boleh juga mau menggunakan fitur suara, tinggal diklik gitu ya. Nanti sampai tanda silangnya hilang gitu ya. Nah, terus langsung klik recording ini. Pokoknya klik tombol merah. Nah, Bapak dan Ibu menjelaskan. Misalnya ini adalah tampilan untuk di ice gitu ya, di kutub gitu ya. Saya di sini savana. Bapak dan Ibu jadi menjelaskan secara detail apa yang ada di dalam konten tersebut ya. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, nggak ada batas waktu minimal ataupun maksimal, langsung klik lagi. Klik sekali. Nanti langsung tersimpan di galeri untuk si videonya. Oke, untuk cara recording sampai sini udah cukup jelas Bapak dan Ibu? Sebelum saya lanjutkan lagi ke pertanyaan panas tadi ya, penugasan seperti apa? Mbak Saskia. Ya. Mau nanya Mbak, yang boleh, untuk tugasnya materinya yang materi di dalam kelas TOT Bengkulu atau bebas materinya? Bebas, mau di dalam materi juga boleh, tadi mau instrumental ataupun yang fisika, atau bebas aja di topik. Di menu topik, silahkan pilih apapun Ibu. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi yang mau menanyakan sebelum saya lanjutkan kembali? Oke. Nah, kalau tidak ada yang menanyakan, tugasnya sampai situ. Nah, untuk pertanyaannya mungkin tugasnya dikumpulkan di mana? Nah, tugasnya itu dikumpulkan di dalam, tunggu ya, biar saya klik bareng-bareng. Nah, saya share screen dulu. Sorry. Nah, tugasnya di-share di dalam form penugasan yang saya sudah kopikan di link, Bapak dan Ibu ya. Di chat, nanti saya juga bakal share lagi sebenarnya ya, di dalam grup WhatsApp. Bapak dan Ibu cukup tentunya masukkan nama lengkap, email, username gitu ya. Dan yang recording tadi, itu dimasukkannya ke dalam dua tempat Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, Google Drive. Di Google Drive Bapak dan Ibu masing-masing ya tentunya ya. Google Drive. Bapak dan Ibu ke Google Drive. Nah, terus silakan mau buat folder atau file langsung, terserah Bapak dan Ibu ya. Misalnya mau file gitu ya, folder juga boleh. Misalnya mau buat folder, ini TOT gitu ya, folder TOT misalnya. Jadi nanti kalau ada penugasan seperti ini, masuk ke sini gitu ya. Juga boleh. Nah, misalnya mau masukkan filenya. Mungkin Bapak dan Ibu udah pada familiar kan ya cara mengupload file ke Google Drive. Nah, misalnya ada video, anggap ini video ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin saya masukkan yang beneran video aja deh ya. Atau gambar aja, tuh, biar cepet gitu ya. Nah, kita masukkan video. Nah ini use case video. Nah, ini saya masukkan video. Kalau udah gitu, tinggal di-share linknya. Share. Jangan lupa dibuat public ya, biar saya nggak perlu request. Di-share, bagikan dengan siapapun, anyone. Atau siapapun, gitu ya. Anyone. Terus di-copy linknya. Copy linknya ke dalam penugasan, gitu ya. Pokoknya masukkan ke Google Drive, bebas, mau file, mau folder. Terus yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, masukkan ke sosial media. Bebas, sosial medianya mau YouTube, Facebook, Instagram, atau apapun itu boleh, bebas ya. Mungkin Bapak dan Ibu misalnya mau di Facebook, ya udah, tinggal masukkan ke Facebook, masukkan aja videonya tadi ya. Masukkan videonya, foto atau video, tapi misalnya mau masukkan ke YouTube. Misalnya di sini ada yang mau mencoba ini, saya mau di YouTube gitu ya. Boleh masukkan ke YouTube juga, silahkan Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau di YouTube tentunya dia menggunakan di sini. Nah, klik ini, begitu buka YouTube, klik plus, dan nanti upload video. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi penugasannya sebenarnya cukup recording aja. Recording.
Tapi recordingnya dimasukkan ke Google Drive dan juga link sosial media gitu ya. Bebas mau Facebook, mau apapun gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau lewat Facebook atau Instagram boleh ya di tag Assemblernya, Assembler World. Nanti saya bakal share deh untuk link sosial medianya. Terus klik submit. Hanya sampai situ dan nggak ada penugasan membuat kelas. Memang kita anjurkan, tapi itu nggak masuk ke penugasan Pak. Nah seperti itu ya. Yang masuk ke penugasan masuk ke kode kelas yang saya sampaikan tadi. Oke, cukup sampai situ untuk penugasannya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas? Silakan kepada Ya, Mbak Ibu. aja. Itu ternyata untuk rekamnya itu, misalkan ada suara di dalamnya itu enggak bisa ikut kerekam ya? Suara di dalam ini ya, Ibu ya? Maksudnya di suara ibunya atau suara dari... Suara dari apa namanya, AR-nya. Oh, ya. Itu kerekam, Ibu. Ibu kerekam suaranya. Tadi atau Ibu pas ketika mendengarkan tidak kerekam? Iya, gitu. Enggak kerekam. Tadi saya coba enggak kerekam. Oke. Kalau tidak kerekam nggak apa-apa juga, Ibu. Cukup gitunya aja, cukup. Yang penting recording tampilannya aja juga nggak apa-apa. Makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu yang lain, khususnya untuk penugasan gitu ya? Mbak Saskia, Mbak Sasra nanya. Iya, boleh Ibu. Tadi kan mau penugasan, misalnya saya ambil topik yang mungkin saya buat sendiri barangkali, dari materi yang sudah pernah diajarkan, cuman tidak berupa video, hanya berupa teks, dan itu bisa kan dalam tampilan IR-nya? Oke, kalau untuk saat ini Bu Sasra, kita belum sampai sana ya soalnya, jadi diusahakan dari topik aja Ibu, dari topik yang... dari topik aja, ya soalnya saya melihat di topik itu hanya ada 2 pokok bahasan. Yes. Ada huruf hijaiyah dan rukun iman kalau saya nggak salah. Oke, ya nggak apa-apa Bu Itu yang Sasra. diambil, itu yang dimasukkan suaranya nanti ya? Ya, betul. Soalnya untuk kali ini kita bukan lebih lihat ke apa sih materinya, tapi lebih ke lihat Bapak dan Ibu gimana nih, udah paham belum cara recording? Oh gitu. Terus nanti ngirimnya kemana Zah? Zah. Kirimnya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya di dalam ini Ibu, di dalam kode kelas ini, kode kelas form ini yang tadi masukkan dulu ke Google Drive dan sosial media, nanti masukkan ke situ Ibu. Itu ke Google Drive itu kan dia nanti tersimpan sendiri biasanya. Nah, iya, cuman kan kita perlu tahu linknya saya, jadi linknya dikopikan seperti itu. Oh, saya kopikan linknya dikirim tuh. Betul. Paham lagi ngopikannya tanya ya. Siap Ibu. Nah, jadi kita butuh linknya sebenarnya, link Google Drive dan juga link sosial medianya seperti itu Ibu. Iya. Oke, dicoba dulu ya Mbak. Ya, baik ya, Mbak. Ibu. Sama-sama. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, kalau sudah cukup jelas, mungkin saya sedikit rangkum ya. Jadi untuk pembahasan kali ini, kita belum nyampe ke pembuatan materi sendiri ya, Bapak Ibu ya. Kita baru tadi mengulik tentang kelas gitu ya, tampilan kelas seperti apa. Dan juga kita membahas topik tadi ya, untuk melihat seolah-olah di hadapan kita. Nah, nanti untuk penugasannya itu, silakan Bapak dan Ibu di recording. Ya, seperti saya contohkan, kalau ada yang masih kurang paham, nanti boleh langsung aja lihat kembali recordingnya. Saya bakal share, tadi ada yang menanyakan ya. Saya bakal share juga recording hari ini, gitu ya. Nah, nanti sesudahnya, masuk ke dalam form penugasan, dan kopikan link Google Drive, dan juga link upload dari sosial medianya. Seperti itu. Nah, dan juga jangan lupa ya, gabung ke kelas yang sudah saya buat tadi. Nah, cukup sekian. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak ada, mungkin boleh pada nyalakan. Ya, boleh Ibu Sasra. Jadi saya udah coba klik nih topik salah satu topik yang ada di pembahasan kita. Itu ada bagikan proyek, ada bagikan tautan, ada unduh marker QR. Nah, terus yang ketika kita mau memasukkan suara, ini untuk membagikan atau gimana ini Mbak? Ini Bapak dan Ibu tadi yang menggunakan recording Bu Sasra. Jadi yang tanda kamera di ujung kanan atas. Recording. Yang pilih tampilkan. Jadi jangan tanda panah, tapi pilihnya yang tampilkan. Oh gitu. Ya, seperti itu Bu Sasra. Oh, yang tampilkan ini ya? Ya, betul. Baru di recording? Ya, betul. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sama-sama Bu Sasra. Oke, kalau tidak ada lagi,
Mungkin boleh pada menyalakan kameranya Bapak dan Ibu, kita foto bareng-bareng nih sebelum selesai pertemuan kita kali ini. Boleh ya. Di sini ada dua kelas. Dua tampilan. Oke, sudah semua. Boleh nih. Bapak dan Ibu. Oke, sudah siap semua. Wah, Fajar, oh ini kirain ada Belum, lagi. Bu. Oke, sudah? Oke, kita tunggu ya. Boleh kita tunggu sebentar. Oke, nah sudah ya. 1, 2, 3. Tunggu ya, Bapak dan Ibu, ada 2 ini, ada 2. 1, 2, 3. Nah, saya Udah. kameranya rusak, jadi nggak bisa di-foto. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah selesai pemaparan hari ini. Makasih banget, udah 2 jam gitu ya, meluangkan waktunya. Malah tadi udah selesai gitu ya kegiatan di sekolah, harus belajar lagi, harus mendengarkan lagi pemaparan lewat Zoom. Nanti kalau ada yang kurang jelas, langsung tanya aja di grup gitu ya. Nanti saya bakal share lagi juga link yang tadi gitu ya, link untuk pengumpulan tugas. Kalau link absen cukup yang hadir di sini aja tentunya ya. Nanti recordingnya bakal saya share juga Bapak dan Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu udah semangat dan antusias sekali gitu ya untuk kegiatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording Terima kasih ya. Saya izin mengakhiri. Sekian.